Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 882, Perangkap. Meskipun ramuan ini memiliki efek yang sangat kecil padanya sekarang, kultivasinya telah mencapai kemacetan dan dia akan memasuki jalan hantu jahat. Itu masih bagus untuk diperkuat bahkan sedikit. Menurut perkiraan Liu Ming, jika dia bisa meminum 30 pil penempat tulang jingang, kekuatan tubuhnya akan meningkat sekitar 10%. Dengan tubuh fisiknya saat ini, belum lagi meningkatkannya sebesar 10%, akan sangat sulit untuk memperkuat tubuhnya sebesar 5%. Adapun ramuan yang tersisa, dia bisa membiarkan Xier mengkonsumsi. Xier adalah hewan peliharaan spiritual tulang, jadi pil penempat tulang jingang seharusnya memiliki efek yang luar biasa padanya. Memikirkan hal ini, Liu Ming tidak bisa menahan perasaan yang sangat baik. Dia terus berkeliaran di sekitar pasar dan membeli beberapa bahan lain untuk memperbaiki pil penempat tulang jingang. Namun, pasar matahari tembaga relatif kecil, dan ada beberapa bahan yang tidak dikumpulkan. Selanjutnya, dia juga membeli peta terperinci di sekitar pasar matahari tembaga. Setelah beberapa penelitian, ia menemukan bahwa kota Nanlu terletak lebih dari 5.000 km barat daya dari Copper Sun Market. Di tengahnya, ia harus melewati sebuah gunung kecil bernama Gunung Wu. Secara geografis, Gunung Wu berada di ujung pegunungan matahari tembaga. Kota Nanlu adalah kota yang bercampur dengan manusia dan pembudidaya. Itu adalah ibu kota kerajaan fana berukuran sedang, Kerajaan Jiang. Setengah hari telah berlalu dengan cepat. Setengah hari kemudian, langit mulai gelap. Toko-toko di pasar mulai menyalakan batu bulan satu demi satu. Alih-alih menurun, arus orang di pasar meningkat banyak. Liu Ming berjalan keluar dari toko material, lalu dia berjalan menuju paviliun pengumpulan harta karun. Pak, Ye akhirnya di sini. Meskipun pasar Copper Sun kami kecil, orang-orang yang cerdas masih dapat menemukan beberapa hal baik di dalamnya. Di luar paviliun pengumpulan harta karun, Zuo Gongquan segera tertawa dan berbicara begitu Liu Ming muncul. Aku memang menemukan beberapa hal langka, tapi itu bukan harta karun. Liu Ming tersenyum dan menjawab dengan santai. Selamat kalau begitu. Jangan tunda dan pergi sekarang, kata Zuo Gongquan. Liu Ming mengangguk sedikit, lalu mereka berubah menjadi dua lampu pelarian yang terbang jauh. Meskipun pasar matahari tembaga memiliki pesona anti terbang, itu tidak berpengaruh pada mereka. Kerumunan di pasar tiba-tiba berseru dengan takjub ketika mereka melihat lampu pelarian mereka. Segera, mereka menghilang ke dalam kegelapan malam. Dari sini ke barat daya, kita akan mencapai kota Nanlu, tetapi kita harus melewati Gunung Wu di tengah. Meskipun gunungnya tidak besar, ada juga beberapa biskins periode kristalisasi dan real pellet state di sana. Tuan Ye seharusnya tidak ceroboh. Di udara, Zuo Gongquan mengingatkan Liu Ming dengan wajah serius. Terima kasih atas pengingatnya. Mata Liu Ming berkedip sedikit saat dia menjawab. Dua lampu pelarian dengan cepat datang ke daerah pegunungan. Malam yang gelap seperti itu memiliki sedikit pengaruh pada seorang kultivator yang berada di atas periode kristalisasi. Liu Ming dapat dengan mudah melihat situasi pegunungan di bawah. Hanya dalam hal ukuran, Gunung Wu tidak besar, tetapi bebatuannya berwarna hitam, entah kenapa memancarkan sedikit kesejukan yang tidak menyenangkan. Seperti yang dikatakan Zuo Gongquan, tempat ini sepertinya dipenuhi dengan energi aneh, yang sedikit berbeda dari aura alam pada umumnya. Ada juga gelombang fluktuasi biskin yang intens di gunung. Liu Ming hendak menaikkan ketinggian cahaya pelarian ketika angin biskin dari bawah membuat aliran udara di sekitarnya berguling dengan keras. Pada saat yang sama, ada lengkingan tajam dari bawah. Liu Ming terkejut. Sosok hitam raksasa melonjak ke langit dan menyerangnya seperti panah tajam. Dia menyipitkan mata, dan dia langsung melihat tubuh sebenarnya dari sosok hitam itu. Itu adalah elang biskin raksasa berukuran 30 meter. Tubuhnya terjerat dengan aura biskin yang tebal. Dilihat dari cahaya spiritual bulu hitam, ini jelas merupakan biskin real pellet state. Hati-hati, Tuan Ye. Ini adalah elang setan Yin, kulit binatang dari negara pelet nyata. Zuo Gongquan mengingatkannya dengan keras, lalu dia menghindar ke samping dan meluncurkan bilah api raksasa ke kulit binatang itu. Meskipun kulit binatang elang hitam itu besar, itu sangat gesit. Sayap hitam hanya mengepak sedikit, dan itu mempercepat dan menghindari bilah api raksasa. Saat berikutnya,
Kulit binatang elang hitam menggigit Liu Ming. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tampaknya hanya menargetkan Liu Ming. Liu Ming memandang Zhuo Gongquan dengan serius, lalu dia melepaskan gas hitam yang berubah menjadi dan dengan lambaian satu tangan, awan energi hitam meledak, berubah menjadi staf kepala hantu yang penuh dengan ki iblis. Sebuah ledakan keras. Staf kepala hantu berubah menjadi hantu ganas setinggi 3 meter dan memblokir serangan kulit binatang elang. Dia mendapatkan staf kepala hantu ini ketika dia membunuh seorang pembudidaya iblis sebelumnya. Karena dia menyamar menjadi seorang pembudidaya iblis, menggunakan teknik hantu dari penjara neraka Dragon Tiger akan dengan mudah mengeksposnya. Biskin elang hitam mengulurkan 2 cakar besi raksasa, mencengkeram hantu jahat itu dan membuangnya. Puff, hantu jahat itu kembali menjadi tongkat setelah kehilangan kekuatan spiritualnya. The Biskin elang menyemburkan cahaya hitam pada Liu Ming pada saat yang sama. Sosok Liu Ming menjentikkan dan menghilang ke udara tipis. Cahaya hitam yang diluncurkan oleh kulit binatang elang tidak terjawab. Saat berikutnya, sosoknya muncul di belakang kulit binatang elang hitam seperti teleportasi, lalu dia mencakar dengan 10 lampu hitam tajam di jari-jarinya. Suara merobek. 10 luka dalam terlihat di bagian belakang kulit binatang elang. Bulu-bulu itu berjatuhan bersama dengan darahnya. Kulit binatang elang mengeluarkan lengkingan yang menyakitkan, lalu mengepak dan meluncurkan bila angin hitam yang tak terhitung jumlahnya. Area sekitar 300 meter berubah menjadi dunia yang gelap gulita. Liu Ming hendak melakukan serangan berat lainnya untuk melukai elang iblis secara serius, tetapi dia terhuyung-huyung oleh angin biskin. Wajahnya sedikit berubah. Dia mendengus dan hanya mundur melalui kekuatan angin. Dalam sekejap, dia terbang keluar dari angin biskin, lalu dia memanggil staf kepala hantu ke tangannya dan menggunakannya untuk memblokir. Tepat pada saat ini, Zhuo Gongquan mengerang, dan bila Crimson raksasa berubah menjadi 5 bila api identik yang menuju ke kulit binatang elang hitam. Biskin elang hitam melengking dan mengumpulkan angin biskin menjadi awan biskin hijau hitam. Awan biskin menyebar dan langsung meluas beberapa kali. Liu Ming terkejut. Awan biskin hijau hitam ini tampaknya memancarkan yin qi yang dalam, yang tampak sangat berbeda dari angin biskin yang ganas di sekitar biskin elang. Saat berikutnya, kulit binatang elang hitam itu melirik Liu Ming dengan ketakutan yang dalam. Itu mengambil awan biskin dan menyelam untuk melarikan diri. Pak, Ye, elang iblis Yin ini lahir di bawah lingkungan khusus Gunung Wu. Pelet biskinnya mengandung 2 kekuatan spiritual yang berbeda, Yin Qi dan Demonic Qi, yang sangat langka. Ini bagus untuk kultivasi iblis. Anda tidak harus membiarkannya pergi. Zhuo Gongquan berteriak keras, lalu dia menunjuk, 5 bila api bergabung menjadi awan api yang terjerat dengan awan biskin. Awan biskin hijau hitam menyerang sendiri tanpa kendali biskin elang. Zhuo Gongquan meluncurkan serangkaian simbol ke dalam awan api, dan dia nyaris tidak membuka lubang selusin meter. Liu Ming melihat ke bawah melalui lubang dengan riak hitam di matanya, lalu sedikit kejutan muncul sesaat di matanya. Haha, itu bagus. Kultivasi saya kebetulan mencapai kemacetan. Dengan kekuatan pelet biskin elang ini, mungkin saya bisa menembus kemacetan. Dia tertawa dan mengejar melalui lubang. Zhuo Gongquan melihat ke belakang Liu Ming dan mencibir, dan dia juga mengejarnya. Meskipun kulit binatang elang hitam itu terluka di punggungnya, kecepatan terbangnya tidak melambat sedikit pun. Itu dengan mudah melewati gunung yang curam dan terus melarikan diri menuju lembah di bawah. Liu Ming terbungkus awan udara hitam, mengejarnya. Meskipun kecepatan kulit binatang elang sangat cepat, karena cedera di punggungnya, itu masih lebih lambat dari Liu Ming. Setelah beberapa detik, jarak di antara mereka kurang dari 30 meter. Liu Ming mengerang dan melepaskan 5 gelombang gas hitam yang mengelilingi kulit binatang elang dari arah yang berbeda. Kulit binatang elang hitam juga sepertinya merasa ada yang tidak beres, dan tubuhnya bersinar dengan lapisan kecemerlangan seperti merkuri. Kecepatannya berlipat ganda dalam sekejap. Sebuah bayangan melintas, dan kulit binatang elang telah terbang ke lembah. Melihat situasi ini, Liu Ming di belakang juga menyalurkan kekuatan spiritual untuk mempercepat. Dia sudah mencapai lembah dalam sekejap. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Cahaya hitam melintas di pintu masuk lembah, dan dinding cahaya setinggi lebih dari 30 meter dan lebar 10 meter tiba-tiba muncul. Lampu pelarian hitam tidak bisa melambat dan menabrak dinding cahaya dengan keras.
Sebuah dampak teredam terdengar. Liu Ming terpental kembali, dan dinding cahaya hitam hanya beriak sedikit. Berdengung. Tanah di depan lembah tiba-tiba naik ke langit, dan 4 sinar cahaya keemasan menyala. Udara bergetar untuk beberapa saat. Dengan 4 berkas cahaya sebagai dasarnya, barisan silinder besar dengan diameter 30 meter terbentuk seketika, benar-benar menyelubungi sosok Liu Ming di dalamnya. Bab 883, Arai Purdu. Cahaya keemasan berkedip tanpa henti dalam barisan, terlihat sangat cantik. Tanah di bawah ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan di beberapa titik, dan langit di atasnya sama. Dia sepertinya terkunci dalam tirai cahaya keemasan yang besar. Liu Ming memantapkan sosoknya dengan gerakan dalam barisan. Tubuhnya kabur karena terbungkus gas hitam, tapi dia tidak terlihat terkejut sama sekali. Pada saat ini, dinding cahaya hitam berkedip beberapa kali, dan bendera hitam muncul. Puff, lengan pucat terentang dari kegelapan dan mengambil bendera hitam. Kamu siapa? Anda benar-benar menjebak saya di sini. Suara kaku Liu Ming datang dari barisan emas. Heh, sebuah seringai datang dari kegelapan, dan sosok putih perlahan muncul. Itu adalah sosok pria ramping dengan fitur biasa, dia memiliki wajah putih dan tidak berjanggut. Dia tampak seperti berusia 30-an. Pria berbaju putih memandang Liu Ming dalam barisan dengan tampilan yang sedikit main-main, tetapi dia tidak berbicara. Ada beberapa suara pukulan keras dari susunan emas, dan susunan itu berkedip-kedip. Jangan sia-siakan usahamu, ini adalah Arai Sumeru Purdu Buddha, yang 10 kali lebih kuat dari Arai Sumeru Vajra. Kultivator di bawah Celestial State tidak dapat menghancurkannya dari dalam. Di udara, suara lain tiba-tiba terdengar. Dengan kilatan lampu merah, lampu pelarian datang di samping pria berpakaian putih. Sosok Zuo Gongkuan terungkap darinya. Pria berpakaian putih dan Zuo Gongkuan saling memandang dan tertawa. Pak, Zuo, kenapa? Anda benar-benar bekerja dengan orang lain untuk berurusan dengan saya. Apakah Anda ingin merasakan murka sekte setan bayangan langit? Suara kaku Liu Ming keluar dari barisan lagi. Sekte setan bayangan langit. Haha, kamu masih berpura-pura sekarang. Sekte Taiking, Liu Ming. Zuo Gongkuan mencibir dan berkata dengan sinis. Kamu, suara Liu Ming tampak sedikit terkejut. Kamu cukup terkenal baru-baru ini. Anda benar-benar memilih untuk berburu pembudidaya jahat seperti saya. Anda berusaha sangat keras untuk mendekati Tuan Zuo, saya berasumsi Anda bertekad untuk mendapatkan kepala saya, kan? Pria berbaju putih berkata dengan acuh tak acuh. Kamu adalah 1000 iblis ilusi. Zuo Gongkuan telah berkolusi denganmu. Lucu, aku bahkan ingin menggunakan dia untuk menemukan jejakmu. Siapa tahu kamu sudah selangkah lebih maju dariku. Suara Liu Ming terdengar kesal. Pak, Liu juga tahu bahwa Tuan Fan dan saya telah membentuk kelompok berburu, jadi kami tentu saja memiliki hubungan yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pembudidaya datang ke pasar Matahari Tembaga untuk berburu Tuan Fan, yang memberi saya banyak uang. Zuo Gongkuan tersenyum. Ketika Tousan Illusion Demon mendengar ini, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia melihat Liu Ming seperti melihat orang mati. Zuo Gongkuan, sekarang kamu juga tahu bahwa aku adalah murid Sekte Taiking. Apakah Anda benar-benar bersedia menyinggung sekte saya untuk seorang kultivator jahat? Setelah berita menyebar, Anda tahu apa konsekuensinya. Suara Liu Ming menjadi dingin. Wajah Zuo Gongkuan berubah muram setelah mendengar itu, ekspresi Tousan Illusion Demon juga sedikit berubah. Dia menatap Zuo Gongkuan, lalu dia berkata sambil tersenyum. Saudara Su, jangan dengarkan kata-kata provokatif orang ini. Selama kita menyingkirkannya di sini, siapa lagi yang akan tahu selain kau dan aku? Selain itu, Saudara Zuo, jangan lupa apa yang Anda lakukan sebelumnya. Kakak Fan benar, kita seharusnya tidak membiarkan dia hidup. Zuo Gongkuan menggertakkan giginya, menunjukkan tatapan mengerikan lagi. Bagus sekali, kalau begitu ayo kita lakukan. Bunuh dia dan bagi barang-barangnya, jangan sampai terjadi masalah. Tousan Illusion Demon tampak mereda. Zuo Gongkuan mengangguk dan mengeluarkan bendera formasi emas. Tousan Illusion Demon juga mengeluarkan bendera formasi yang sama. Mereka berdua pindah ke sisi Arai pada saat yang bersamaan. Junior, saya mendapatkan Arai Purdu Sumeru ini dari reruntuhan kuno. Itu masih utuh ketika saya menemukannya. Arai ini tidak hanya dapat menjebak, tetapi juga dapat membersihkan mereka yang terperangkap di dalamnya.
Kamu seharusnya senang bisa mati di dalamnya. Tousan Illusion Demon mencibir dan mengibarkan bendera formasi. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah perubahan terjadi. Sebuah cahaya hitam melintas di bawah kaki Tousan Illusion Demon, dan garis hitam menembus kakinya dari bawah. Pada saat yang sama, sosok hitam muncul di belakangnya. Dia mencakar dengan 5 jari bersinar dalam cahaya hitam. Bagaimana kau? Tousan Illusion Demon berseru kaget. Namun, untuk dapat melarikan diri dari perburuan Sekte Taïking selama bertahun-tahun, dia tentu saja adalah orang yang waspada. Dia menginjak tanah dan mundur jauh, 5 lampu hitam nyaris tidak melewatinya. Tousan Illusion Demon muncul kembali tidak jauh dengan sekejap. Pada saat ini, wajahnya sedikit pucat, dan 5 noda darah panjang muncul di punggungnya. Namun, lukanya tidak dalam. Meskipun demikian, sensasi terbakar masih datang dari lukanya. Dia secara tidak sengaja menjatuhkan bendera formasi emas ke dalam susunan emas. Zuo Gongquan, yang berdiri di sisi lain barisan, tidak bisa mengikuti perubahan yang tiba-tiba. Itu kamu. Apakah kamu tidak terjebak dalam arai Purdu Sumeru? Tousan Illusion Demon melihat sosok hitam itu dan bertanya dengan marah. Hehe, kamu benar-benar mengira kamu menjebakku. Begitu suara itu terdengar, Liu Ming mengungkapkan dirinya dari gas hitam. Dia melihat Tousan Illusion Demon dengan senyum palsu. Wajah Tousan Illusion Demon berubah suram. Tiba-tiba, kakinya tiba-tiba menjadi sakit dan mati rasa. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Tidak, racun. Di kaki bagian bawahnya, sebuah lubang darah kecil berdegup darah hitam beracun. Gas hitam juga mulai menyebar dari kaki bagian bawah. Murid Tousan Illusion Demon menyusut. Dia menghindar dengan tergesa-gesa sekarang, jadi kaki bagian bawahnya terkena garis hitam dari tanah. Tanpa diduga, garis hitam ini tidak hanya bisa menembus aura pertahanannya. Itu juga memiliki racun yang bahkan tidak bisa dilawan oleh pembudidaya negara pelet nyata. Dia dengan cepat membuat gerakan, dan lapisan cahaya iblis muncul di sekelilingnya. Gas hitam berhenti menyebar di bawah penindasan cahaya iblis. Pada saat ini, cahaya kuning melintas di tanah di samping Liu Ming, dan kalajengking sebening kristal muncul. Kait ekor memantulkan cahaya hijau samar di bawah sinar bulan. Itu adalah kalajengking tulang. Pergi. Liu Ming mendengus dingin. Gas hitam meluncur keluar dan berubah menjadi telapak tangan hitam raksasa dengan radius 10 meter yang menghantam Tousan Illusion Demon. Tousan Illusion Demon hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba mengencang. Perisai cahaya di sekelilingnya berkedip-kedip di bawah tekanan yang menakutkan. Berlari. Tousan Illusion Demon melemparkan bendera hitam dengan kulit binatang kuning dicat di atasnya. Sebuah hantu tokek kuning sekitar 10 meter muncul dari bendera. Mata Gecko Pantasem menyala merah, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ekor panjangnya yang aneh tersapu, meninggalkan jejak bayangan di udara. Puff. Petik 2. Telapak tangan hitam raksasa bertabrakan dengan bayangan hitam yang dibentuk oleh ekor hantu tokek. Lingkaran riak tak terlihat menyebar ke segala arah. Ekor hantu tokek benar-benar mendorong telapak tangan hitam raksasa itu ke atas. Zuo Gongquan, yang berdiri di kejauhan, tampak tidak yakin saat ini. Dia menyaksikan pertempuran sengit antara Liu Ming dan Tousan Illusion Demon, tapi dia tidak bermaksud membantu siapapun. Dia tidak tahu bagaimana Liu Ming keluar dari arai Purdu Sumeru. Bagaimanapun, mereka telah menggunakan susunan yang kuat ini untuk membunuh banyak pembudidaya lainnya. Tetapi melihat situasi saat ini, bahkan jika dia bergabung dengan Tousan Illusion Demon untuk membunuh Liu Ming, dia tidak memiliki kepastian di dalamnya. Inilah mengapa dia ragu-ragu. Pak Zuo, berdasarkan tindakan Anda sebelumnya, apakah menurut Anda dia akan membiarkan Anda pergi? Tousan Illusion Demon memelototi Zuo Gongquan dan berteriak keras. Zuo Gongquan terkejut. Dia akhirnya membuat keputusan dan melompat ke udara. Dia memakai sepasang sarung tangan merah. Hi meninju, dan 2 tinju api raksasa diluncurkan ke Liu Ming. Tinju api jelas meninggalkan bekas panas di udara. Pada saat ini, batu yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tanah dan menghantam tinju api. Bon Scorpion, yang telah berubah menjadi gadis berbaju tule hitam, menggunakan kekuatan untuk mengendalikan bumi untuk mencegat serangan Zuo Gongquan. Suara keras keluar satu demi satu. Tidak peduli seberapa besar batu itu, segera berubah menjadi kok merah dan runtuh. Itu tidak bisa menghentikan tinju api raksasa.
Xier mendengus pelan. Cahaya kuning mulai muncul di matanya saat dia membuat gerakan dan menyentuh tanah. Tanah di seluruh lembah meledak satu demi satu, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan berkumpul di dinding batu raksasa, menghalangi tinju api raksasa. Sebuah ledakan suara gemuruh. Meskipun dinding batu terus meleleh dan hancur di bawah tinju api raksasa, itu hampir tidak dipertahankan di bawah pengisian batu-batu besar yang tak ada habisnya. Bab 884, Membunuh Musuh. Di sisi lain, wajah Tousan Illusion Demon menjadi pucat, dan dia hampir jatuh. Meskipun dia tampaknya telah memblokir pukulan telapak tangan hitam raksasa di udara, untuk mempertahankan prototipe senjata ajaib, bendera Yabi, ini, kekuatan spiritualnya menguap dengan cepat. Dia sepertinya kewalahan. Serangan yang begitu kuat tidak kurang dari pembudidaya Real Pellet State tahap selanjutnya. Dia mencoba untuk memeriksa kultivasi Liu Ming, tetapi dia tidak bisa. Sekte Taiking benar-benar mengirim karakter yang begitu kuat untuk memburuku. Tousan Illusion Demon dipenuhi dengan kebencian. Dia hanya bisa terus menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam hantu tokek. Fantasi miskin ini melambaikan ekornya dan mendorong telapak tangan hitam raksasa itu lebih tinggi. Melihat ini, murid Liu Ming menyusut sedikit. Sejak dia meminum selusin pil penempat tulang jingang, kekuatannya meningkat berlipat-lipat. Bahkan seorang kultivator fisik pada tahap awal dan awal dari Real Pellet State mungkin tidak dapat menerima pukulan penuhnya dengan mudah. 1000 iblis ilusi ini mampu melawan kekuatannya yang besar dengan bendera hitam. Tidak heran dia bisa lolos dari pengejaran Sekte Taiking berkali-kali. Tapi saat ini, Liu Ming secara alami tidak berencana untuk menahan kekuatannya. Di tengah raungan yang memekakkan telinga, 5 naga kabut dan 5 harimau kabut bergabung dengan telapak tangan hitam raksasa. Telapak tangan hitam raksasa tiba-tiba bersinar terang dan membesar untuk beberapa ukuran. Pola roh skala naga hitam ungu juga muncul di lengannya, memancarkan kecemerlangan yang aneh. Tousan Illusion Demon hanya merasakan tekanan melonjak beberapa kali dalam sekejap. Suara retak datang dari ekor tokek. Setelah hanya 2 detik, pantasem biskin hancur dan berubah kembali menjadi bendera hitam. Telapak tangan hitam raksasa terus jatuh dengan suara teredam. Tousan Illusion Demon telah kehilangan ketenangannya. Tiba-tiba, peoni yang diukir es terbang keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi dinding es setebal 6 meter di depannya, lalu dia merobek jimat abu-abu di tangannya. Sekelompok cahaya abu-abu membungkus Tousan Illusion Demon saat tangan hitam raksasa itu menamparkan dinding es. Bang! Petik 2. Dinding es hanya mampu menahan tangan hitam raksasa dalam waktu kurang dari 1 detik sebelum runtuh. Tangan hitam raksasa itu mengenai Tousan Illusion Demon tanpa henti, tapi Tousan Illusion Demon tiba-tiba menyebar menjadi gas abu-abu yang bergulir dan menghilang dalam sekejap. Tangan hitam raksasa itu menyentuh tanah dengan suara teredam. Pegunungan di sekitarnya sedikit bergetar, dan banyak batu jatuh dari lembah, membuat suara gemuruh yang teredam. Ingin pergi. Liu Ming mencibir. Dia melambai dan menyerap gas hitam kembali ke tubuhnya. Tanah di mana Tousan Illusion Demon berdiri awalnya memiliki cetakan telapak tangan besar yang berukuran lebih dari 30 meter dan kedalaman beberapa kaki. Dia melihat dengan jelas bahwa Tousan Illusion Demon tiba-tiba menghilang ketika telapak tangannya mengenai. Karena dia menghilang terlalu cepat, sebuah bayangan tertinggal di tempatnya. Itu pasti jimat teleportasi atribut luar angkasa. Orang ini memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran dia sangat sulit untuk dibunuh. Liu Ming tidak menunjukkan banyak penyesalan di wajahnya. Dia melepaskan gas hitam dan mengambil bendera hitam tidak jauh. Meskipun bendera ini hampir kehilangan spiritualitasnya, pasti ada jejak sisa kekuatan spiritual di atasnya. Dengan benda ini, selama Tousan Illusion Demon masih berada dalam jarak 1000 mil, dia yakin akan menemukannya. Liu Ming berbalik untuk melihat pertempuran lain tidak jauh, dan dia mencibir. Pertempuran antara Zuo Gongquan dan Xier telah melepaskan ledakan fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat. Pada saat ini, Zuo Gongquan melambaikan kedua tangannya dan menyuntikkan api ke dalam 2 tinju api raksasa. Di bawah dampak tinju api raksasa, dinding batu kuning retak saat akan runtuh. Xier menyalurkan putus asa dengan wajah pucat, terus-menerus memindahkan batu-batu di dekatnya untuk mengisi celah-celah di dinding. Tetapi pada saat ini, Zuo Gongquan terkejut melihat bahwa Tousan Illusion Demon telah melarikan diri sendirian. Dia segera berhenti menyerang dan berubah menjadi bola api yang lolos ke kejauhan.
Sekte Master Zuo, bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Liu Ming menutup jarak 60 meter dalam sekejap dan muncul di depan Zuo Gongkuan. Pak, Liu? Ini salah paham, itu semua Fan. Zuo Gongkuan muncul kembali dengan wajah ketakutan, dan dia memaksakan sebuah senyuman. Saat dia berbicara di tengah jalan, dia menjentikkan tangannya ke depan dengan cepat, meluncurkan dua sarung tangan yang terbakar ke Liu Ming, dia melarikan diri ke arah lain. Liu Ming hanya tersenyum sedikit. Dia memutar pinggangnya dan menghindari dua sarung tangan merah. Boom boom. Petik 2. Dua sarung tangan merah meledak di belakang Liu Ming. Untuk melarikan diri, Zuo Gongkuan tidak ragu-ragu untuk meledakkan sepasang senjata spiritual yang luar biasa, tapi dia tidak berharap Liu Ming bergerak maju bukannya mundur. Serangan itu benar-benar meleset dari Liu Ming. Pada saat yang sama, Liu Ming, dengan baju besi emas muncul di depan Zuo Gongkuan, menghalanginya di udara. Dia memegang tongkat kepala hantu, dan dia menyuntikkan gas hitam ke dalamnya. Zuo Gongkuan tiba-tiba berhenti karena ngeri. Tubuhnya sedikit gemetar, tidak yakin apakah itu karena takut atau marah. Armor pada Liu Ming bersinar dengan cahaya keemasan, dan wajahnya tiba-tiba tampak tembus pandang yang menakutkan. Pada saat yang sama, pola roh emas muncul di permukaan. Prajurit jimat, Zuo Gongkuan berseru ketika dia melihat ini. Kamu masih memiliki beberapa pengetahuan, tetapi sayangnya, kemampuanmu untuk menilai situasinya terlalu buruk. Jika Anda lari dari awal, saya tidak akan repot-repot memburu Anda. Sekarang, Liu Ming menyusul setelah sekejap, dan dia berkata dengan lembut. Begitu dia berbicara, dua naga kabut hitam menyerang Zuo Gongkuan dari kiri dan kanan. Zuo Gongkuan malah tenang dalam situasi putus asa seperti itu. Dia berbalik dan mengeluarkan pedang merah pendek. Dia membuat gerakan, dan bilah merah pendek itu menyala dan berubah menjadi naga api merah sepanjang 30 meter. Itu menyemburkan sinar api kedua naga kabut hitam. Bagaimanapun, naga kabut hitam ditransformasikan dari kekuatan spiritual sementara naga api merah ditransformasikan dari prototipe senjata ajaib. Ada perbedaan penting di antara mereka. Naga kabut hitam dipaksa mundur inci demi inci. Tubuh naga api merah tiba-tiba memanjang, dan api yang mengamuk meletus darinya menelan naga kabut hitam dan Liu Ming di dalamnya. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas di depan Zuo Gongkuan, dan avatar prajurit serban kuning telah menerkam ke arahnya. Staf kepala hantu di tangannya tidak berubah menjadi hantu mengerikan, tetapi berubah menjadi bayangan staf padat, menyerang Zuo Gongkuan. Zuo Gongkuan melemparkan pedang merah pendek yang sama dan mengubahnya menjadi naga api juga. Bang bang bang. Bayangan tongkat hitam menimbulkan percikan api saat mengenai naga api. Naga api merah mengambil kesempatan untuk menggulung prajurit sorban kuning dengan erat, dan cahaya api yang indah membungkus keduanya di tengah. Melihat ini, Zuo Gongkuan tampak senang. Dia dengan cepat mundur dan berubah menjadi cahaya pelarian, mencoba melarikan diri lagi. Dia bahkan tidak repot-repot mengambil bilah api pendek. Namun, sebelum dia terbang jauh, Liu Ming muncul lagi di depannya. Zuo Gongkuan tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Sebaliknya, dia berteriak keras dan menamparkan tas kulit hitam di pinggangnya. Awan gas hitam menyembur keluar dari sana. Sebuah biskin elang hitam muncul di tengah-tengah lengkingan yang tajam. Itu adalah elang iblis Yin yang telah menghilang ketika dikejar oleh Liu Ming sebelumnya. Tetapi pada saat ini, mata elang iblis Yin tampak kabur, dan gerakannya tampak kaku. Itu mengepak dan memancarkan ki iblis hitam. Itu membentuk angin puyuh hitam setinggi 30 meter. Suara logam yang menusuk telinga bisa terdengar darinya. Liu Ming yang terlalu dekat langsung terbungkus angin puyuh hitam. Zuo Gongkuan mengambil kesempatan untuk berubah menjadi aliran cahaya dan meledak lagi. Saat dia melewati angin puyuh, dia tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi di belakangnya, diikuti oleh hawa dingin di perut bagian bawahnya. Sebuah lengan ditutupi dengan sisik hitam ungu menembus perutnya. Itu memegang pelet merah asli. Zuo Gongkuan melebarkan matanya, dan semua kekuatannya terkuras dalam sekejap. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat ke belakang. Liu Ming mengambang di belakangnya dengan wajah acuh tak acuh. Dia menarik tangannya kembali dan menghancurkan pelet asli menjadi bubuk. Tidak mungkin, bukan. Perut bagian bawah Zuo Gongkuan berdarah tanpa henti. Saat pelet aslinya dihancurkan, vitalitasnya hilang, tetapi dia masih bertanya dengan tidak percaya.
Bab 885, Kota Nanlu. Hanya fantasiku yang baru saja terjebak. Dengan kultivasi real pellet state Anda seharusnya dapat melihatnya secara normal. Adapun elang iblis Yin, saya secara alami berjaga-jaga. Liu Ming berkata dengan ringan. Begitu dia berbicara, dia meluncurkan pukulan lain. Tinju hitam melintas, dan kepala Zuo Gongquan dihancurkan oleh tinju itu. Hal-hal merah dan putih memercik, dan jiwa langsung dihancurkan tanpa bisa melarikan diri. Begitu Zuo Gongquan meninggal, mata elang biskin hitam itu tiba-tiba mendapatkan kembali kejelasan. Ketika melihat Liu Ming, ia mengeluarkan teriakan ketakutan yang luar biasa, kemudian melebarkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Liu Ming juga tidak mengejar elang iblis Yin. Dia menjarah cincin penyimpanan Zuo Gongquan dan dua bilah pendek berwarna merah tua. Kemudian dia melambai dan meluncurkan bola api untuk membakar tubuh Zuo Gongquan menjadi abu. Pada saat yang sama, prajurit sorban kuning yang tidak jauh bersinar dengan cahaya keemasan dan berubah menjadi jimat lagi. Itu terbang menuju Liu Ming dengan tongkat kepala hantu dan menghilang dengan gulungan gas hitam. Bang! Petik 2. Arai emas yang sudah suram runtuh, berubah menjadi titik cahaya kemasan. Arai dis dan bendera formasi redup dan tersebar di tanah. Liu Ming mengangkat tangannya dan meluncurkan gas hitam untuk mengumpulkan semua arai dis dan bendera formasi. Dia mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Menurut Tousan Illusion Demon, arai Purdu Sumeru ini diperoleh dari reruntuhan. Itu adalah susunan jebakan dari zaman kuno. Dia telah mengalami kekuatannya sekarang, yang benar-benar harta yang langka. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang Zuo Gongquan sudah mati, Tousan Illusion Demon telah menghilang lagi. Seorang gadis berbaju tule hitam terbang ke sisi Liu Ming dan bertanya. Tidak apa-apa, Tousan Illusion Demon tidak akan pergi terlalu jauh. Aku punya cara untuk menemukannya. Liu Ming menjawab dengan tenang. Dia mengkonsumsi pil yuan emas untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Xier merasa lega setelah mendengar ini. Sosok Liu Ming berkedip, dan dia berdiri di atas batu besar tidak jauh. Dia duduk bersila untuk mengatur napasnya, lalu dia melemparkan set bendera formasi hitam yang ditinggalkan oleh Tousan Illusion Demon. Kemudian, dia melantunkan mantra yang tidak jelas sambil membentuk gerakan misterius. Gumpalan cahaya hitam berkumpul di hadapannya. Melihat ini, Xier tidak menyelanya. Dia hanya dengan patuh berdiri di samping dan memperhatikan pergerakan di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama untuk lingkaran riak hitam muncul di udara berpusat pada Liu Ming. Itu menyebar ke segala arah, membuat pemandangan di sekitarnya sedikit buram. Meski hanya sesaat, wajah Liu Ming kembali pucat. Dia mengangkat satu tangan dan mengetuk bendera formasi hitam. Gumpalan gas hitam secara bertahap bergabung dengan riak hitam. Riak hitam tiba-tiba bergoyang sedikit, dan kecepatan riak tiba-tiba sedikit dipercepat. Mereka berkumpul samar-samar di arah barat laut. Saat berikutnya, Liu Ming tiba-tiba membuka matanya dengan cahaya hitam. Dia benar-benar pergi ke barat laut, dia menghentikan nyanyiannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sekarang pada dasarnya dapat memastikan bahwa arah yang melarikan diri dari Tousan Illusion Demon adalah arah barat laut, dan arah ini adalah tempat kota Nanlu berada. Pada saat casting ini, Liu Ming telah mengeluarkan lapisan keringat halus di dahinya. Jelas, seni mistik pelacakan seperti itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan kekuatan mental. Ayo pergi sekarang. Liu Ming melambaikan tangannya untuk menyingkirkan bendera formasi hitam, lalu dia melambaikan lengan bajunya. Perahu giok Dai Yue yang jernih muncul di depan dengan kilatan cahaya putih. Dia dan Xier melompat, lalu perahu giok berubah menjadi lampu merah dan terbang ke arah barat laut. Sebagai ibu kota kerajaan Jiang, Kota Nanlu bukan hanya pusat kekuatan politik nyata kerajaan Jiang, tetapi juga pusat bisnis dan pertukaran budaya. Kota itu mencakup wilayah yang sangat luas. Bagian utara kota berbatasan dengan Danau Yudai yang indah, tiga sisi lainnya adalah tembok kota besar dengan ketinggian 90 meter. Melihat dari jauh, itu tampak seperti benteng ketabahan di danau. Kota Nanlu memiliki tiga gerbang kota utama yang mengarah ke timur, barat dan selatan. Di luar gerbang kota ada parit selebar 90 meter yang terhubung dengan Danau Yudai. Airnya tak berdasar dengan beberapa sosok menjulang di dalamnya. Jelas, bukan hanya air di sana. Jalan-jalan di kota juga menghubungkan seluruh kota.
Gedung-gedung tinggi berjajar satu demi satu. Meskipun gedung-gedung itu padat, mereka tidak ramai. Lingkungan luar biasa rapi. Kota ini dibagi menjadi 4 area dengan ukuran berbeda oleh 2 jalan utama yang bersilangan. Barat laut dan barat daya menempati area terbesar, yang merupakan daerah padat penduduk untuk bisnis dan tempat tinggal manusia dan juga tempat tinggal pengusaha kaya dan rakyat jelata. Oleh karena itu, bangunan di sini tampak tidak cocok satu sama lain. Daerah Tenggara adalah tempat kota kekaisaran berada. Ini juga merupakan tempat yang paling megah dan dijaga ketat di kota Nanalu. Selain istana, sebagian besar bangsawan kerajaan Jiang juga tinggal di dekatnya. Wilayah timur laut adalah yang terkecil. Itu juga tempat yang relatif istimewa di kota. Itu adalah tempat di mana para pembudidaya berkumpul. Umumnya, beberapa manusia menginjakkan kaki di dalamnya. Oleh karena itu, kota Nanlu adalah kota yang relatif langka di benua langit tengah tempat para pembudidaya dan manusia hidup bersama. Alasan mengapa kelompok pembudidaya bersedia tinggal di kota Nanlu adalah karena keluarga kerajaan-kerajaan Jiang juga merupakan keluarga pembudidaya yang kuat. Mereka merekrut beberapa pembudidaya biasa sebagai pejabat pemerintah. Mereka bahkan membuka tempat-tempat seperti kota pasar bagi para pembudidaya untuk beristirahat. Selain itu, Danau Yudai berada ratusan kilometer di utara kota Nanlu. Ini menghasilkan batu giok kelas atas yang indah, Huilong Jade. Itu juga merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat jimat giok kelas atas. Itu membawa jenis kemakmuran yang berbeda ke tempat ini. Pada saat ini, sudah larut malam. Bulan sabit yang cerah tergantung di antara bintang-bintang di langit, menjulang di awan. Pemandangan kota yang ramai hilang saat lampu berangsur-angsur padam. Seluruh kota secara bertahap kembali ke keheningan. Sesosok hitam terbang dari kejauhan dan menyelinap ke kota sambil memanfaatkan malam, lalu dia terbang menuju kota kekaisaran di wilayah tenggara kota. Kecepatan sosok hitam itu sangat cepat. Dia bisa bergerak sejauh 300 meter dalam sekejap mata tanpa mengungkapkan auranya. Di bawah penutup malam, apalagi orang biasa, bahkan pembudidaya biasa tidak dapat mendeteksi kelainan sama sekali. Istana kerajaan Jiang menempati hampir setengah ukuran wilayah tenggara kota Nanlu. Ada istana yang diukir dengan indah dan dibangun dari batu giok, beranda elegan yang tak terhitung jumlahnya, dan kolam taman yang indah dihiasi dengan bunga dan tanaman eksotis. Para kasim dan pelayan istana yang telah tinggal di sana selama beberapa tahun sering tersesat di dalamnya. Namun, di tengah malam, istana masih dijaga ketat. Di sudut sisi barat laut istana, sesosok hitam melintas ke dinding istana. Dia akrab bolak-balik melalui istana dan datang ke istana heksagonal. Cahaya hitam perlahan menghilang, memperlihatkan sosok berpakaian putih. Itu adalah Tousan Illusion Demon. Pada saat ini, dia sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Wajahnya sedikit pucat setelah melakukan perjalanan jauh. Setelah berdiri diam, dia melihat ke belakang dengan ketakutan yang tersisa, dan dia berkata dengan kejam pada dirinya sendiri. Sial, anak laki-laki dari Sekte Tai King tampaknya mengejarku. Saya telah menggunakan seni mistik untuk menyembunyikan jejak saya. Bagaimana dia masih bisa melacak lokasiku? Begitu dia selesai berbicara, rona merah yang tidak normal tiba-tiba muncul di wajahnya. Auranya berubah kacau. Dia buru-buru mengeluarkan botol giok, menuangkan ramuan putih dan menelannya, baru kemudian rona merah di wajahnya berangsur-angsur surut. Kemudian Tousan Illusion Demon ragu-ragu sejenak sebelum berubah menjadi pria paruh baya dengan sosok yang sedikit gemuk. Dia berjalan ke istana heksagonal diam-diam. Di kamar tidur yang indah di istana, Tousan Illusion Demon muncul dan mengenakan jubah kuning cerah padanya. Jubah brokat disulam dengan pola naga emas bercakar 5, yang jelas merupakan kostum yang hanya bisa dikenakan oleh kaisar kerajaan Jiang. Setelah mengenakan jubah brokat, temperamen Tousan Illusion Demon segera berubah. Fluktuasi kekuatan spiritual di tubuhnya tampaknya menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar berubah menjadi pria paruh baya yang agung. Tidak ada yang akan mengira bahwa Tousan Illusion Demon bersembunyi di istana kerajaan Jiang, dan dia juga kaisar kerajaan Jiang. Mata Tousan Illusion Demon berkedip. Dia menamparkan dirinya sendiri, dan aura hitam segera muncul di wajahnya. Tidak lama kemudian, ada suara keras di istana heksagonal. Lampunya terang, dan banyak pelayan istana dan kasim sibuk berlari. Ada pembunuh. Seseorang membunuh kaisar. Cepat, lindungi kaisar. Petik 2.
Penjaga yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dinding istana-istana heksagonal ini seperti air pasang. Seluruh istana menyala. Pada saat yang sama, lampu yang berbeda menyala di malam yang gelap, dan beberapa lampu pelarian yang menyilaukan jatuh di luar istana heksagonal. Setelah cahaya menghilang, beberapa sosok berjubah merah muncul. Ada pria dan wanita. Mereka memancarkan aura yang kuat dan solid dari periode kondensasi tahap selanjutnya. Seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu bahkan mencapai tahap menengah periode kristalisasi. Bab 886, Kaisar Jiang. Ketika para penjaga di sekitar istana melihat orang-orang ini, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat. Orang-orang ini adalah kultivator penjaga yang dipelihara oleh keluarga kerajaan-kerajaan Jiang. Meskipun keluarga kerajaan-kerajaan Jiang juga merupakan keluarga pembudidaya, kaisar yang duduk di atas tahta selalu dipegang oleh anak-anak fana tanpa kekuatan spiritual. Pengendali sebenarnya dari keluarga kerajaan, yaitu para pembudidaya tingkat tinggi dari keluarga biasanya bersembunyi di balik layar. Mereka tidak akan muncul dengan mudah. Pembudidaya wali ini secara khusus dikirim oleh keluarga pembudidaya untuk melindungi kekuatan kekaisaran. Ini juga merupakan praktik semua kerajaan fana di benua langit tengah, tetapi tidak ada yang tahu mengapa. Ada juga desas-desus bahwa begitu pembudidaya naik tahta, keberuntungan negara secara bertahap akan berkurang. Teori keberuntungan selalu sulit dipahami dan tidak dapat diprediksi, tetapi bahkan sekte besar yang dikabarkan mengendalikan benua langit tengah selalu mementingkan hal ini, belum lagi keluarga pembudidaya biasa. Pada saat yang sama, di luar kota Nanlu, lampu pelarian melintas di langit dan mendarat di hutan lebat di luar kota. Itu menghilang setelah beberapa kilatan. Setelah itu, dua sosok dengan cepat keluar dari hutan lebat dan berlari menuju kota Nanlu. Tidak lama kemudian, dua sosok diam-diam mendarat di tembok kota yang tidak dijaga di kota Nanlu. Itu Liu Ming dan Xie. Ini kota Nanlu, kan? Ini sangat larut malam, mengapa masih begitu ramai di sana? Xie melirik ke dalam kota, lalu dia melihat istana yang terang benderang. Seharusnya ada arah istana di kota Nanlu, kata Liu Ming. Peta yang dia beli di pasar Matahari Tembaga menandai tata letak kota Nanlu secara detail, tapi sungguh aneh bahwa itu terang benderang di tengah malam. Saat dia memindai dengan pikiran surgawi, dia menemukan bahwa ada banyak tentara di istana, dan tampaknya ada fluktuasi kekuatan spiritual dari para pembudidaya periode kristalisasi, yang jelas-jelas tidak normal. Liu Ming menekan tangannya di udara dan bernyanyi dengan suara rendah. Riak hitam menyebar dari matanya lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan mendengus dingin. 1000 iblis ilusi seharusnya bersembunyi di istana. Sepertinya dia mencoba melarikan diri dari pengejaran kita melalui keributan di kota fana ini. Tuan, saya ingat aturan sekte Taiking. Para pembudidaya tidak diizinkan terlalu banyak mengganggu tatanan dunia fana. Apakah pantas bagi kita untuk masuk begitu saja? Xie berkata dengan khawatir. Tidak masalah, saya secara kasar telah mengunci posisi Tousan Illusion Demon. Selama saya menemukannya, keluarga kerajaan-kerajaan Jiang tidak akan memaafkan pembudidaya jahat yang bersembunyi di istana dengan begitu megah. Liu Ming tersenyum sedikit, lalu dia membawa Xie ke arah istana. Di dalam istana heksagonal, pria parubaya dengan jubah brokat kuning cerah yang diubah menjadi Tousan Illusion Demon setengah berbaring di kursi empuk. Ekspresinya lamban, dan ada jejak warna hijau hitam abnormal di wajahnya. Berdiri di samping kursi empuk adalah pembudidaya kerajaan Jiang dengan jubah merah. Salah satu dari mereka, seorang pria tua tinggi dan berjanggut putih, memancarkan cahaya putih dari ujung jarinya, berjalan mondar-mandir di sekitar tubuh Tousan Illusion Demon. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan cemberut. Jiang Li, apakah kamu pernah melihat orang yang menyakitimu? Kembali ke Tetua Agung, saya juga terbangun oleh suara aneh dalam tidur saya. Ruangan saat itu gelap. Aku hanya bisa samar-samar melihat bayangan hitam kabur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dengan santai memukulku dengan cahaya hitam. Setelah itu, saya tidak tahu apa-apa. Jiang Li, yang diubah oleh Tousan Illusion Demon terlihat sangat lemah dan berkata. Beberapa pembudidaya wali saling memandang dengan pandangan ragu, tetapi tidak ada dari mereka yang berbicara. Begitu lelaki tua jangkung itu mengambil cahaya putih, gumpalan aura hijau hitam naik dari kepala Jiang Li. Wajahnya terlihat lebih baik saat aura hijau hitam hilang. Pria tua jangkung itu memandang Jiang Li,
lalu dia mengeluarkan botol batu giok dan menuangkan ramuan untuk dia ambil. Itu hanya racun bangkai biasa. Aku sudah menghilangkan racunnya. Selama Anda beristirahat sebentar, Anda akan segera pulih. Pria tua jangkung itu berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, penatua yang hebat. Jiang Li berkata dengan tulus dan ketakutan. Pria tua jangkung itu melambaikan tangannya dengan santai. Setelah itu, dia mengabaikan Kaisar Fana dan memberi isyarat mata kepada para pembudidaya penjaga lainnya. Mereka keluar dari kamar bersama-sama. Apa pendapatmu tentang ini? Setelah mereka meninggalkan ruangan, lelaki tua jangkung itu menjentikkan lengan bajunya dan melepaskan mantra kedap suara untuk menutupi mereka sebelum berkata. Pembunuh ini jelas juga seorang kultivator. Tidak peduli apa kultivasinya, pihak lain seharusnya tidak benar-benar ingin mengambil nyawa Jiang Li. Jika tidak, dia akan mati ribuan kali sebagai manusia biasa. Seorang pria muda dengan rambut pirang berkata perlahan. Dia tidak sopan kepada kaisar kerajaan Jiang dalam nada suaranya. Tidak mengherankan bahwa kelompok pembudidaya selalu memandang rendah manusia dengan rentang hidup yang pendek dan kekuatan yang lemah, bahkan jika Jiang Li adalah kaisar sebuah kerajaan, tidak terkecuali. Ini sudah jelas, jadi apa tujuan pihak lain? Apakah dia mencoba memperingatkan keluarga Jiang kita? Karena kuota jadi Huilong, keluarga Jiang kami memang telah menyinggung banyak kekuatan selama bertahun-tahun, itu adalah seorang wanita muda yang berbicara. Jubah besar tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya. Apapun alasannya, Jiang Li adalah kaisar nominal dari kerajaan Jiang. Karena keluarga telah mengatur agar kita melayani keluarga kerajaan, kita tidak bisa membiarkan dia mengalami kecelakaan. Kami hanya harus lebih fokus beberapa hari ini. Kita juga harus memastikan bahwa seseorang ada di sisinya untuk melindunginya setiap hari. Kami sedikit terlalu lalai dalam beberapa tahun terakhir. Pria tua jangkung itu melambaikan tangannya, menyela kata-kata wanita muda itu, dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, wanita muda itu tampak sedikit tidak puas. Pria muda berambut pirang itu mengedipkan matanya, dan wanita muda itu mengangguk dengan enggan. Pria berotot dengan wajah hitam tidak berbicara dari awal sampai akhir, dia hanya mendengarkan dengan tenang. Di ruang dalam, Tousan Illusion Demon masih berbaring di kursi empuk dengan ekspresi lemah di wajahnya. Dia melirik keluar istana dengan cahaya aneh di matanya. Segera, dia menutup matanya seolah merasakan sesuatu. Dia benar-benar mengejarku. Brengsek. Jika bukan karena kepengecutan Zuo Gongkuan, yang merusak lautan kesadaranku, mengapa aku harus bersembunyi di sini? Tousan Illusion Demon membuka matanya dan berpikir dengan getir. Pada saat ini, tekanan spiritual yang sangat besar turun dari langit dengan tidak bermoral, menutupi seluruh istana. Tekanan roh sangat dingin. Siapapun bisa merasakan niat jahat dari penyusup. Di luar istana heksagonal, lelaki tua jangkung dan 4 lainnya merasa seluruh tubuh mereka tenggelam. Pria tua jangkung itu buru-buru membuat gerakan untuk menahannya, 3 lainnya tidak bisa bergerak sebagai gantinya. Wanita muda dengan basis kultivasi terlemah hampir berlutut. Tepat ketika beberapa orang saling memandang dengan kaget, sesosok hitam turun dari langit di luar istana heksagonal. Pada saat ini, para prajurit di sekitar istana sudah terbaring di tanah dalam keadaan setengah sadar. Mereka hanyalah prajurit fana biasa. Mereka akan mati di bawah tekanan spiritual yang begitu besar, jadi penyusup itu pasti dengan sengaja mengurangi kekuatannya. Pria tua jangkung itu terlihat sangat jelek. Sebagai seorang kultivator periode kristalisasi, dia bisa lebih memahami kengerian penyusup, tetapi di antara orang-orang yang hadir, dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi, tidak mungkin untuk disembunyikan. Dia hanya bisa menggertakkan giginya, membuat gerakan, terbang belasan meter dari sosok hitam itu, membungkuk dan berkata. Kultivator keluarga kerajaan Jiang King, maaf karena tidak bisa menyambut senior. Karena orang ini telah mencapai tahap peralihan dari periode kristalisasi, dia dianggap sebagai tokoh dalam klan. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Liu Ming, pengetahuannya secara alami jauh dari 3. Setelah merasakan tekanan spiritual yang kuat mencekik, dia tahu bahwa kekuatan lawan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. 3 lainnya juga buru-buru mengikuti lelaki tua itu untuk membungkuk seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Sosok hitam itu dikelilingi oleh gas hitam samar, yang terlihat sangat misterius. Karena gas hitam, mustahil untuk melihat penampilannya. Namun,
Lelaki tua jangkung dan 4 lainnya merasakan tatapan dingin menyapu. Mereka berempat hanya merasakan sedikit kedinginan di tubuh mereka, dan mereka tiba-tiba terdiam beberapa saat. Aku murid Sekte Taiking. Orang itu secara alami adalah Liu Ming. Dia melirik mereka dan berkata, ternyata itu adalah senior dari Sekte Taiking. Bolehkah saya tahu mengapa senior datang ke istana kerajaan Jiang kami? Pria tua jangkung itu berkata sambil menghela nafas lega ketika Liu Ming melaporkan dirinya sebagai seorang pembudidaya Sekte Taiking. Sekte Taiking, sebagai salah satu dari 4 sekte kuno umat manusia, memiliki disiplin yang ketat dalam sekte tersebut. Para murid di sekte secara alami tidak haus darah. Saya telah mengikuti seorang kultivator jahat sampai ke sini. Liu Ming berkata dengan acuh tak acuh saat dia melihat ke istana heksagonal di belakang mereka berempat. Dalam pengertiannya, Tousan Illusion Demon bersembunyi di istana ini. Kultivator jahat. Mereka berempat dikejutkan oleh pernyataan ini. Ketika lelaki tua jangkung itu melihat ke arah yang dilihat Liu Ming, ekspresinya berubah. Dia buru-buru memindai dengan pikiran surgawi, dan dia menghela nafas lega setelah beberapa saat. Selain Jiang Li, Kaisar Fana, hanya ada beberapa pelayan istana. Tidak ada orang lain yang bersembunyi di sana. Senior, tempat ini adalah kamar tidur Kaisar Kerajaan Jiang. Hanya ada beberapa pelayan istana di dalamnya. Saya khawatir tidak ada kultivator jahat yang dicari oleh senior. Pria tua jangkung itu ragu-ragu sedikit, tetapi dia tidak memberi jalan. 3 lainnya memandang pria tua jangkung dengan wajah pucat, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Kaisar, hahaha, makanya, menarik, kalian mundur. Saya mencari Kaisar Kerajaan Jiang. Jika saya tidak salah, dia adalah kultivator jahat yang saya cari. Liu Ming mendengar kata-kata itu, dan dia tertawa beberapa kali. Apa? Ini tidak mungkin. Saya baru saja memeriksa tubuh Jiang Li. Dia hanya manusia biasa tanpa kekuatan spiritual. Ngomong-ngomong, seorang pembunuh menyusup ke istana kerajaan Jiang dan melukainya. Mungkinkah pembudidaya jahat yang dicari senior adalah pembunuhnya? Pria tua jangkung itu tercengang, dan dia menjawab dengan tergesa-gesa dengan tidak percaya. Bab 887, Putus Asa. Pembunuh. Fei ini benar-benar menampilkan pertunjukan yang bagus. Petik 2. Liu Ming menggelengkan kepalanya seolah bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia mengangkat suaranya dan berkata dengan dingin. Orang yang saya kejar bernama Fei Yi, juga dikenal sebagai kultivator jahat bernama Tousan Illusion Demon. Anda pasti pernah mendengar nama ini kan? Orang ini adalah seorang kultivator dari Real Pellet State, dan dia pandai dalam ilusi. Kultivasi Anda masih rendah, jadi Anda tidak bisa melihat melalui wajah aslinya. Petik 2. 1000 Iblis Ilusi. 4 pembudidaya penjaga kerajaan Jiang tidak bisa menahan napas dalam-dalam ketika mereka mendengar nama besar pembudidaya jahat. Penatua yang hebat, apa yang dikatakan senior ini tidak masuk akal. Pembunuhan Jiang Li hari ini memang penuh dengan keraguan. Mungkinkah dia benar-benar diubah oleh orang lain? Pria berotot dengan wajah hitam yang tidak pernah berbicara tiba-tiba berjalan ke pria tua jangkung dan berkata dengan suara rendah. Pria tua jangkung itu ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia memang memikirkan hal ini, tetapi sebagai pembudidaya pelindung Kaisar Kerajaan Jiang, dia secara alami tidak ingin meragukan rakyatnya sendiri karena kata-kata dari orang luar. Ada beberapa kebenaran dari apa yang dikatakan senior, tetapi junior sulit dipercaya bahwa Jiang Li adalah seorang kultivator jahat hanya beberapa kata dari Anda. Jika leluhur keluarga kami menyalahkan saya tidak dapat menanggung tanggung jawab. Pria tua jangkung itu berkata perlahan, dengan sengaja mengucapkan kata-kata, leluhur dalam keluarga, sedikit lebih keras. Wanita muda dan pria muda berambut pirang menatap pria tua jangkung itu dengan heran, lalu mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap wajah Liu Ming. Liu Ming mengerutkan kening. Dia telah melepaskan pikiran surgawi sejak lama, tetapi dia menemukan bahwa di istana heksagonal, Kaisar Kerajaan Jiang sedikit gemetar. Sikapnya tampaknya sama dengan manusia biasa. Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual sama sekali. Jika dia tidak mengunci orang ini dengan pencarian jiwa neraka, dia hampir mengira dia membuat kesalahan. Teknik ilusi Tousan Illusion Demon benar-benar indah, jika tidak, dia tidak bisa bebas di benua langit tengah setelah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Hehe, saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Jika leluhur Anda menyalahkan Anda,
temukan saja saya di Sekte Taikang. Liu Ming berkata begitu. Begitu dia berbicara, tekanan spiritual tirani tiba-tiba meletus dari tubuhnya, mengenai mereka berempat. Mereka langsung dihempaskan kembali oleh kekuatan besar. Mereka semua mengeluarkan darah dari mulut mereka. Mereka menatap Liu Ming dengan tatapan ngeri. Pria tua jangkung itu memiliki basis kultivasi tertinggi, tetapi kengerian di wajahnya adalah yang terdalam. Keluarga Jiang adalah keluarga kerajaan dari sebuah kerajaan serta keluarga pembudidaya. Pasokan sumber daya jauh lebih sebanding dengan para pembudidaya biasa-biasa. Ada beberapa pembudidaya di periode kristalisasi dalam keluarga. Ada juga beberapa pembudidaya negara pelet nyata, dan nenek moyang keluarga Jiang bahkan merupakan pembangkit tenaga listrik tahap selanjutnya negara pelet nyata. Dengan cara ini, visi dan pengetahuan lelaki tua jangkung itu secara alami tidak akan jauh lebih buruk. Hanya dengan begitu saya dapat lebih menghargai kekuatan para murid Sekte Taikang di depan saya, dan mereka bahkan lebih kuat dari para tetua negara pelet asli dari keluarga Jiang. Kami tidak berdaya untuk menghentikan kekuatan senior. Tetapi jika saya ingat dengan benar, 4 sekte kuno pernah menetapkan aturan di tahun-tahun awal bahwa para pembudidaya di atas periode kristalisasi tidak diizinkan untuk mengganggu tatanan dunia fana kecuali ada keadaan khusus. Jika ternyata Jiang Li hanyalah manusia biasa, saya harap senior akan memberikan penjelasan kepada keluarga Jiang kami. Meskipun lelaki tua jangkung itu sedikit takut, dia masih berkata dengan suara rendah. Liu Ming tampaknya tidak mendengar ancaman pria tua jangkung itu. Dia menyerbu menuju istana heksagonal dengan jejak bayangan. Bang! Petik 2. Hanya dalam 1 detik, sosok itu mendobrak pintu dan langsung masuk. Pria tua jangkung itu menyaksikan Liu Ming menghilang di depan matanya dengan mata berkedut beberapa kali, dan 3 lainnya saling memandang tanpa berbicara. Saat Liu Ming masuk ke istana, bayangan yang menjulang melarikan diri dari istana dari belakang. Dia berlari kencang ke kejauhan tanpa mengeluarkan fluktuasi spiritual. Mau lari sekarang. Sudah terlambat. Liu Ming menerobos dinding di sisi lain istana dan mengejarnya. Dengan gerakan besar seperti itu, lelaki tua jangkung dan beberapa orang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka semua terbang ke istana dengan kaget. Di kamar tidur, Jiang Li pergi. Tidak jauh dari pintu masuk, 2 pelayan istana tergeletak di tanah tanpa sadar. Nampan buah dan makanan ringan di tangan mereka berserakan di tanah. Di sisi lain, sebuah lubang besar muncul di dinding. Angin dingin dari lubang membuat tirai di ruangan itu berkibar. Mungkinkah yang dikatakan orang Sekte Taikang itu benar? Jiang Li He, wanita muda itu bergumam. Kulit pria tua jangkung itu bahkan lebih pucat. Di langit rendah lebih dari 10 km jauhnya, sosok hitam di depan baru saja melarikan diri 600 meter, kemudian cahaya kuning yang intens meledak dari tanah. Reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan ke arah sosok hitam. Pada saat yang sama, siar muncul dari puing-puing, dan dia telah berubah menjadi bentuk kalajengking. Kait ekor kabur dan meluncurkan garis hitam pekat pada sosok hitam itu. Tousan Illusion Demon meraung dalam kebencian. Pada pertarungan sebelumnya, dia telah merasakan racun dari pengait ekor kalajengking tulang, jadi dia tidak berani gegabah. Bendera tulang hitam pekat sekitar 1 kaki ditransfigurasi di depannya. Bendera tulang tumbuh lebih besar, dan ukurannya menjadi 3 meter. Ada pola tengkorak ganas yang disulam di atasnya. Ki iblis itu padat. Itu adalah senjata spiritual iblis dari prototipe senjata ajaib. Tousan Illusion Demon baru saja melepaskan bendera tulang, dan puing-puing sudah tiba. Sebuah ledakan suara berderak datang. Reruntuhan hanya menyebabkan bendera tulang sedikit berkedip dalam cahaya hitam, kemudian puing-puing itu semua terpantul. Segera setelah itu, garis hitam pekat menghantam bendera tulang, menyebabkannya bergetar beberapa kali. Bendera tulang masih utuh. Bagaimanapun juga, siar hanyalah hewan peliharaan spiritual dari periode kristalisasi tahap selanjutnya. Bahkan jika dia bermutasi beberapa kali, masih ada celah besar dibandingkan dengan pembudidaya negara pelet nyata. Selain itu, kait ekornya tidak dikenal karena kekuatannya, jadi kurang efektif melawan senjata spiritual pertahanan. Namun, setelah siar menghentikannya sebentar, Liu Ming sudah menyusul. Raungan naga terdengar. Naga kabut hitam selusin meter menerkam ke depan dengan kecepatan kilat. Sial! Tousan Illusion Demon mengerang dengan marah, dan dia meluncurkan beberapa simbol dengan kedua tangannya. Pola tengkorak pada bendera tulang mengungkapkan cahaya aneh.
Mata itu bahkan melepaskan dua sinar lampu hijau. Sebuah raungan keras. Pola tengkorak bergegas keluar dari bendera tulang dengan entitas fisik. Dengan kilatan lampu hijau, tiba-tiba berubah menjadi seukuran rumah dan melawan naga kabut hitam. Untuk sementara waktu, suara gemuruh yang membosankan terus keluar. Pada saat yang sama, Tousan Illusion Demon mengubah gerakan, dan angin puyuh hitam setinggi 30 meter terbang keluar dari bendera tulang. Itu menyebar ke segala arah, mengubah puing-puing di sekitarnya menjadi bubuk. Bone Scorpion juga tersapu oleh angin puyuh hitam ini. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya satu demi satu, membuat suara berderak. Dia berguling beberapa kali di udara, dan dia terlempar jauh. Begitu angin puyuh surut, Tousan Illusion Demon muncul dengan bendera tulang di tangannya. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi pria berwajah panjang, tetapi dia tidak berniat membunuh Bone Scorpion. Sebaliknya, dia berkedip dan lari lagi. Tetapi pada saat ini, ada benturan keras. Seekor harimau kabut hitam setinggi 3 meter datang di belakangnya. Bayangan tinju datang begitu cepat sehingga tidak memberi Tousan Illusion Demon waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa berteriak dan melintasi bendera tulang di depannya. Sejumlah besar gas hitam langsung menyembur keluar dan membelanya. Dengan suara teredam, ki hitam juga tersebar oleh bayangan tinju, lalu menghantam bendera tulang dengan keras. Tousan Illusion Demon hanya merasakan kekuatan besar datang melalui bendera tulang. Dia terlempar ke belakang sejauh 30 meter. Pada saat ini, Liu Ming berkomunikasi dengan Bone Scorpion melalui pikirannya. Guru, saya baik-baik saja. Aku ceroboh barusan. Suara jernih Sier sepertinya mengandung sedikit kemarahan seolah-olah dia sangat malu dengan penampilannya yang buruk. Untungnya, pertahanannya tidak rendah dan Liu Ming memberinya beberapa pil penempat tulang jingang, yang mengeraskan karapasnya, jadi dia tidak terluka parah. Baru saat itulah Liu Ming merasa lega. Dia melirik Tousan Illusion Demon yang akhirnya mendapatkan kembali stabilitasnya. Pak Liu, tidak ada kebencian yang mendalam antara Anda dan saya. Kami hanya berada di posisi yang berbeda. Anda memburu saya pasti untuk hadiah sekte Anda kan? Saya bisa memberi Anda kompensasi yang cukup untuk membiarkan saya pergi, bagaimana menurut Anda? Wajah Tousan Illusion Demon sangat pucat, dan matanya penuh ketakutan ketika melihat Liu Ming, tapi dia masih memaksakan senyum. Kekuatan Liu Ming jauh melampaui harapannya. Setelah serangan tadi, dia merasa bahwa dia bukan tandingannya. Dia hanya berharap untuk memindahkan pihak lain dengan manfaat sehingga dia bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Mendengar ini, Liu Ming mencibir. Dia tidak repot-repot mendengarkan omong kosongnya saat dia meluncurkan pukulan. Bukankah Tuan menginginkan metode kontrol dari Purdu Grid Arai? Arai kuno ini sangat kuat. Meskipun Tuan sudah memiliki Arai Dis dan Flag Formasi, Anda tidak dapat melepaskan semua kekuatannya. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya dapat memberitahu Anda cara untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Ekspresi Tousan Illusion Demon berubah, dan dia berkata dengan cemas. Mendengar ini, Liu Ming merasa sedikit tergerak hatinya. Dia ragu-ragu dan memperlambat tindakannya. Bab 888, Seni Kontrak Iblis. Melihat pertunjukan itu, Tousan Illusion Demon tersenyum sedikit. Dia akan mengatakan beberapa syarat lagi, dan bayangan hitam melintas dan menusuknya dengan cepat. Dia tersandung ke depan setelah dipukul. Bau busuk segera datang di belakangnya. Ah! Petik 2. Tousan Illusion Demon mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, cahaya hitam di tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi tangan besar dan berayun dengan keras. Bang! Bayangan hitam di belakangnya dihempaskan oleh tangannya yang besar. Bayangan hitam panjang ini adalah kait ekor panjang, dan Bone Scorpion yang terlempar. Kamu, Anda bahkan diam-diam menginstruksikan hewan peliharaan spiritual Anda untuk menyelinap menyerang. Aku akan membunuhmu. Tousan Illusion Demon menatap Liu Ming dengan penuh kebencian. Mati rasa di belakang punggungnya menyebar dengan cepat. Jelas, racun kalajengking menyebar dengan cepat. Dia buru-buru membuat gerakan dan membentuk perisai hitam di belakangnya. Akhirnya, dia mampu menekan racun secara paksa. Namun, Liu Ming tampak aneh. Itu adalah Bone Scorpion yang menyelinap menyerang Tousan Illusion Demon, tapi dia tidak memerintahkannya untuk melakukannya. Setelah berkomunikasi dengan Bone Scorpion yang tersingkir, dia memahami situasi umum. Sier terpesona oleh Tousan Illusion Demon di depan Liu Ming, jadi dia sudah menyimpan dendam.
Ketika Tousan Illusion Demon sedang berbicara dengan Liu Ming, dia diam-diam mengintai dan menyerang dari belakang. Adapun percakapan antara Tousan Illusion Demon dan Liu Ming, Xier tidak memperhatikan. Setelah Liu Ming memahami keseluruhan cerita, dia menghela nafas rendah. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melepaskan gas hitam darinya. Melihat tindakan Liu Ming, Tousan Illusion Demon sangat marah pada saat yang sama. Sambil terus menekan penyebaran racun, dia meludahkan darah ke bendera tulang. Setelah bendera tulang hitam menyerap esensi darahnya, itu dengan cepat diwarnai dengan warna darah merah. Dalam sekejap, itu menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Tousan Illusion Demon menyerap bendera tulang berdarah ke dalam mulutnya, mengunyahnya, dan menelannya. Boom! Petik 2. Kabut merah hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Tousan Illusion Demon, dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Melihat ini, Liu Ming sangat terkejut. Kabut merah hitam ini mengandung ki iblis murni. Semburan suara berderak datang dari kabut. Tiba-tiba, kabut merah hitam melonjak dengan keras di sekitar Tousan Illusion Demon, dan semuanya tersedot ke dalam tubuhnya. Perubahan ini hanya berlangsung beberapa detik. Ketika Liu Ming melihat Tousan Illusion Demon lagi, dia sedikit terkejut. Rambut dan matanya yang hitam berubah menjadi merah darah, tubuhnya tumbuh 2 kali lebih besar, kulitnya bahkan memiliki lingkaran pola setan hitam yang aneh, pembuluh darah di bawah kulitnya berdenyut. Dia terlihat sangat mengerikan. Tangannya juga berubah menjadi cakar hantu hitam, ujung jari bahkan memiliki kuku panjang yang berkilau. Kakinya telah berubah menjadi sepasang kaki elang hitam. Tousan Illusion Demon tidak hanya dibungkus dengan ki iblis yang tebal dan murni, tetapi tekanan spiritualnya hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku sekarang telah menggabungkan bendera kontrak 1000 jiwa iblis dengan tubuhku dan menyelesaikan seni kontrak iblis. Sekarang, hidupmu adalah milikku. Tousan Illusion Demon mengepalkan tangannya saat dia tertawa liar. Liu Ming melirik lawan dengan mengangkat alisnya. Kejutan di wajahnya perlahan memudar, dan dia secara bertahap terlihat tenang kembali. Aku akan membuatmu membayar harga karena meremehkanku. Melihat ini, Tousan Illusion Demon tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju dan meraih ki iblis yang tebal berkumpul menjadi cakar hitam merah raksasa yang berukuran 30 meter. Cakar iblis menyapu dan meninggalkan jejak hitam pekat di angkasa seolah-olah akan merobeknya. Wajah Liu Ming masih tenang. Dia mengumpulkan kekuatan spiritual di lengan kanannya. Dalam gas hitam, lengannya samar-samar memiliki lapisan sisik hitam ungu. Pergi ke neraka. Tousan Illusion Demon mengeluarkan suara yang mengerikan. Tepat ketika cakar iblis berjarak kurang dari 6 meter dari Liu Ming, lapisan api yin hitam muncul dari tanah. Aura jahat yang terpancar darinya semakin meningkatkan tekanan. Tepat pada saat ini, Liu Ming mengangkat dan melambaikan tangannya yang ganas, 5 naga kabut bergegas keluar dan mengembun menjadi telapak tangan hitam setinggi 30 meter, yang bertabrakan dengan cakar iblis Tousan Illusion Demon. Dengan ledakan, terdengar suara teredam seperti pohon layu yang patah di udara. Di mana 2 telapak tangan bersentuhan, lingkaran gas hitam yang ganas bercampur dengan kelompok api yin tersebar ke segala arah. 2 berada di jalan buntu di udara untuk sementara waktu. Tiba-tiba, lampu hijau menyala di bahu Liu Ming, dan bayangan banteng hijau muncul. Itu melintas di telapak tangan besar penjara neraka naga Tiger. Telapak tangan hitam raksasa ditutupi dengan lapisan cahaya hijau samar. Setelah berkedip, kekuatan hisap besar datang dari telapak tangan. Telapak tangan hitam besar itu diperbesar hingga ukuran 60 meter. Itu bersinar dalam cahaya hijau terang. Melihat ini, Tousan Illusion Demon berteriak kaget. Dia menurunkan tangannya untuk melawan, baru kemudian api yin muncul kembali di telapak tangan iblis raksasa. Melihat ini, Liu Ming mencibir dan mengepalkan jarinya dengan keras. Telapak tangan raksasa itu mengepal. Bang! Petik 2. Telapak tangan iblis hitam benar-benar menghancurkan telapak tangan iblis Tousan Illusion Demon menjadi gumpalan udara hitam. Tousan Illusion Demon memuntahkan darah karena mundurnya kekuatan spiritual. Tidak mustahil. Ini adalah telapak tangan iblis yang diubah oleh kekuatan kontrak iblis. Bagaimana itu bisa dipatahkan olehmu dengan mudah? Tousan Illusion Demon tercengang. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berteriak dengan marah. Mata berdarah itu penuh kegilaan. Liu Ming mencibir dan membuat gerakan. Telapak tangan hitam raksasa yang mengepal perlahan menyebar terbuka dan mencakar Tousan Illusion Demon. Melihat adegan ini,
Tousan Illusion Demon mencakar dengan kedua tangan dengan cemas. Kepulan-kepulan. Bayangan cakar hitam merah 3 meter muncul di sekitar Tousan Illusion Demon dan mencakar telapak tangan hitam raksasa. Liu Ming mengerutkan kening. Dia dengan cepat melantunkan dan melambaikan tangannya. Sebuah simbol diluncurkan ke tangan hitam raksasa itu. Sebuah mo keluar. Telapak tangan hitam raksasa melepaskan lampu hijau yang menyilaukan, dan hantu banteng hijau meledak dalam lampu hijau. Fantasi kecepatan pencahayaan meninggalkan jejak bayangan di udara. Lampu hijau melintas melalui semua cakar hitam merah dalam sekejap mata. Semua api yin di telapak tangan iblis menghilang dalam sekejap mata. Fantasi banteng hijau meraung lagi sebelum terbang kembali ke Liu Ming. Telapak tangan hitam raksasa hanya bergetar sedikit, dan semburan kekuatan tak terlihat melonjak keluar. Telapak tangan iblis hitam merah, tanpa dukungan api yin, semuanya berubah menjadi udara hitam. Tidak, tidak mungkin, kata Tousan Illusion Demon dengan suara serak. Liu Ming menggerakkan lengannya, dan telapak tangan hitam raksasa itu menyerang Tousan Illusion Demon. Dampak yang menghancurkan bumi. Tousan Illusion Demon mengguncang tangannya karena terkejut. Sinar cahaya hitam melesat keluar dan menghentikan telapak tangan raksasa itu agar tidak jatuh. Ah! Dia telah menggunakan seni kontrak iblis berturut-turut, jadi konsumsi kekuatan spiritualnya cukup berat. Pada saat ini, dia meraung di langit. Otot-ototnya di sekujur tubuhnya berkedut, mencoba memeras setiap ons kekuatannya untuk menahan telapak tangan raksasa itu. Liu Ming kabur dan muncul di belakang Tousan Illusion Demon seperti hantu. Segera setelah itu, cahaya perak melintas di belakangnya, dan 8 tentakel terbentang. Tentakel kulit binatang laut berkedip dan berubah menjadi telapak tangan perak. Itu melintas dan menembus perut bagian bawah Tousan Illusion Demon. Gerakan ini terjadi dalam hitungan detik. Tousan Illusion Demon Fei menatap perut bagian bawahnya dengan tak percaya. Lautan kesadarannya tertembus, sehingga cahaya hitam di tubuhnya dengan cepat meredup dan tubuhnya menyusut perlahan. Telapak tangan hitam raksasa itu jatuh dengan momentum yang merusak. Tanah bergetar hebat, dan bahkan 6 tembok kota yang berjarak ratusan kaki bergetar. Dalam asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya, ada kawah besar di tanah. Sosok berdarah tergeletak di dasar kawah. Ketika asap menghilang, sosok Tousan Illusion Demon akhirnya terlihat jelas, tetapi dia terluka parah, semua tulangnya tampak patah. Liu Ming perlahan mendarat di sampingnya dengan wajah kosong. Mungkin, aku menguasai kontrak iblis, bagaimana aku bisa gagal? Tousan Illusion Demon bergerak sedikit saat dia berbicara sebentar-sebentar. Setelah menyemburkan seteguk darah lagi, suara klik datang dari kedalaman tenggorokannya, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Meskipun aku tidak tahu apa yang disebut seni kontrak iblis ini, menurutku itu adalah seni mistik kontrak yang agak mirip dengan pengorbanan iblis. Meskipun seni mistik ini sangat kuat, kerusakan pada tubuh fisiknya tidak kecil. Selain itu, ki iblis jelas tidak cocok dengan tubuh Anda. Sangat disayangkan bahwa Anda memiliki 1000 tubuh spiritual ilusi, tetapi Anda tidak berlatih ilusi. Liu Ming berkata dengan sedikit sarkasme. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan satu tangannya, sebuah cahaya hitam memotong kepala Tousan Illusion Demon. Bab 889, Penggarap Jahat yang Dipenggal. Astaga! Petik 2. Gas hitam menyelimuti kepala yang jatuh ke tanah, dan jiwanya sudah hancur sebelum bisa melarikan diri. Liu Ming melirik kepala di gas hitam. Wajahnya berlumuran darah, tetapi dia masih bisa melihat penampilan umumnya. Itu adalah pria parubaya dengan wajah besar dan mata cekung. Saya pikir ini adalah wajah asli dari Tousan Illusion Demon. Meskipun dia memiliki ribuan wajah di depan orang, itu adalah hal yang menyedihkan bahwa dia hanya bisa menunjukkan wajah aslinya setelah kematian. Liu Ming menggumamkan kepalanya, lalu dia tersenyum sedikit. Dia melambaikan satu tangan dan memasukkan kepala Tousan Illusion Demon ke dalam cincin Sumeru. Menguasai. Lampu kuning menyala di tanah, dan Xier muncul. Kasa hitam di tubuhnya sedikit rusak saat ini. Wajahnya pucat, dan dia sedikit terengah-engah. Tampaknya dia sedikit terluka oleh ki iblis dari Tousan Illusion Demon, tetapi vitalitasnya tidak terluka. Apakah kamu baik-baik saja? Liu Ming bertanya dengan prihatin. Hehe, aku baru saja menikamnya dengan keras sementara dia tidak memperhatikan. Apakah aku membantu Tuan? Xier melirik mayat tanpa kepala dari Tousan Illusion Demon,
mengangkat wajahnya yang cantik dan berkata dengan bangga. Liu Ming menghela nafas dalam hatinya, tapi dia berkata dengan persetujuan. Ya, berkat bantuan Xier, aku bisa membunuh orang ini dengan lancar. Mendengar ini, Xier tersenyum. Liu Ming meluncurkan gas hitam dan membawa cincin ibu jari giok putih di ibu jari Tousan Illusion Demon. Cincin ibu jari ini tampaknya terbuat dari batu giok biasa, tetapi memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat halus. Dengan gerakan di dalam hatinya, dia melepaskan pikiran surgawi untuk diperiksa. Setelah memindainya, dia menemukan bahwa cincin ibu jari ini benar-benar merupakan senjata spiritual penyimpanan. Ruang itu berukuran puluhan meter. Ada banyak ramuan, biji, senjata spiritual dan sebagainya. Liu Ming melirik hal-hal ini dengan kaget. Sebuah slip batu giok sederhana muncul dengan kilatan cahaya keemasan, yang digunakan oleh Tousan Illusion Demon ketika dia melemparkan arai Purdu Sumeru. Dia segera meletakkannya di dahinya dan membaca dengan pikiran surgawi. Dia terkejut pada awalnya, kemudian dia menjadi gembira. Slip giok mencatat metode kontrol arai Purdu Sumeru. Tapi ini bukan tempat untuk belajar dengan hati-hati, dia segera menyingkirkan slip giok dan cincin ibu jari giok putih. Hampir segera setelah Liu Ming menyelesaikan semua ini, pria tua jangkung berjubah merah dan 3 lainnya tiba-tiba muncul. Mereka melihat sekeliling. Jejak pertempuran di tanah terdekat sepertinya memberitahu mereka tentang proses pertempuran yang sengit dan singkat barusan, dan mereka semua menunjukkan sedikit ketakutan. Mereka juga berani datang ketika mereka melihat bahwa pertempuran di sini telah berakhir dari kejauhan. Senior, pria tua jangkung itu melihat ke lubang yang dalam di mana Liu Ming berada. Wajahnya terlihat sangat rumit. Mayat tanpa kepala itu masih mengenakan jubah naga emas, jadi faktanya sudah jelas sekilas. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pembudidaya jahat ini adalah Tousan Illusion Demon, meskipun saya tidak tahu mengapa dia berpura-pura menjadi kaisar kerajaan Jiang, orang ini telah terbunuh. Saya akan membiarkan Anda menangani sisanya. Aku di sini hanya untuk kepalanya. Liu Ming melirik pria tua jangkung itu dan berkata. Pada saat yang sama, gas hitam keluar, dan kemejanya berkibar tanpa angin. Tolong maafkan junior karena menyinggungmu sekarang. Kami bersyukur bahwa senior dapat melenyapkan kultivator jahat ini untuk kerajaan Jiang kami, tetapi bisakah saya tahu nama senior? Melihat Liu Ming hendak pergi, dia buru-buru bertanya. Insiden besar seperti itu terjadi di istana. Sekarang kehidupan dan kematian kaisar yang sebenarnya dan keberadaan tidak diketahui. 4 orang yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini tentu saja bertanggung jawab untuk ini. Jika leluhur keluarga Jiang bertanya dan dia tidak bisa memberikan nama Liu Ming, dia akan memikul lebih banyak tanggung jawab. Liu Ming mengerutkan kening dan menyebut namanya dengan transmisi suara, lalu dia terbang bersama Xier. Mereka semua dengan hormat melihat cahaya hitam yang menghilang ke cakrawala, lalu mereka melihat kekacauan di tanah dalam diam. Simpan mayat ini dengan baik, dan segera mulai mencari kota Nanlu untuk menemukan keberadaan Jiang Li. Selain itu, segera laporkan masalah ini kepada para tetua di rumah Sishui. Setelah beberapa lama, lelaki tua jangkung itu memecah kesunyian dan menginstruksikan 3 lainnya. Setelah 3 lainnya merespon, mereka langsung bubar dan mengerjakan tugas masing-masing. Pria tua jangkung itu tampak ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu dia menghela nafas. Karena masalah Tousan Illusion Demon, itu menyebabkan sedikit kekacauan bagi orang-orang dan keluarga kerajaan dari kerajaan Jiang. Akhirnya, itu membuat khawatir para pembudidaya peringkat tinggi di dekat kerajaan Jiang. Mereka telah membuat beberapa peraturan tentang keselamatan keluarga kerajaan yang fana. Tentu saja, ini terjadi kemudian di masa depan. Pada saat ini, Liu Ming berubah menjadi lampu pelarian hitam dan dengan cepat meninggalkan kota Nanlu. Setengah jam kemudian, Liu Ming mendarat di tebing di Gunung Wu. Pada saat ini, langit semakin cerah. Liu Ming menggali sebuah gua, membuat pesona sederhana dan duduk di dalamnya. Pengejaran hari ini telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan mental. Xier harus memasuki tas pemulihan jiwa untuk memulihkan diri. Setelah Liu Ming mengeluarkan ramuan, dia mulai menyalurkan kekuatan spiritual secara perlahan. Butuh 3 hari penuh sebelum dia membuka matanya. Meskipun kekuatan spiritualnya belum sepenuhnya pulih, itu sudah cukup. Dia segera mengeluarkan slip giok sederhana yang ditemukan di cincin jempol giok dari Tousan Illusion Demon,
meletakkannya di dahinya lagi dan mulai mempelajarinya secara detail. Ini tidak hanya mencatat pengenalan rinci dari arai Purdu Sumeru, tetapi juga mencatat metode kontrol khusus. Liu Ming sangat tertarik dengan teknik arai, belum lagi arai kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Yang lebih langka lagi adalah peralatan arai sekarang benar-benar terpelihara. Selama dia benar-benar mempelajarinya, dia bisa segera menggunakan arai ini. Alasan mengapa Tousan Illusion Demon Fei bisa hidup begitu lama tanpa dibunuh oleh orang-orang dari semua sekte besar, selain fakta bahwa dia tidak lemah dalam kultivasi dan memiliki tubuh ilusi, alasan yang lebih besar mungkin adalah set peralatan larik ini. Setelah waktu yang lama, Liu Ming mengambil pikiran surgawi dari slip batu giok, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Menurut catatan pada slip batu giok, arai besar Purdu ini berasal dari sekte Buddhis kuno. Peralatan yang dibutuhkan juga sangat sedikit, hanya 4 arai dis dan 8 flag formasi. Arai itu tidak rumit. Selama arai dis dan bendera formasi dikubur di tanah sesuai dengan metode yang benar dan menyematkan batu roh kelas atas di mata arai untuk menyediakan catu daya spiritual yang cukup untuk seluruh arai besar, arai dapat beroperasi secara normal. Melalui 2 bendera formasi utama, arai dapat digunakan secara berbeda. Selain mengikuti karakteristik kokoh dari barisan Buddhis, arai Purdu Sumere ini juga menyertakan beberapa perubahan dalam formasi, yang cukup untuk menjebak musuh manapun di bawah negara surga. Yang paling penting adalah bahwa arai ini memiliki efek ajaib dalam menahan roh jahat, dan suara Brahma yang berasal dari arai bahkan dapat menghilangkan roh jahat di dalamnya. Namun, untuk mengerahkan kekuatan maksimumnya, itu harus dikendalikan oleh 2 orang sekaligus, dan mereka harus ahli di dalamnya. Namun, ini bukan masalah bagi Liu Ming. Dia memiliki bakat multitasking, dan kekuatan mentalnya jauh melampaui orang biasa. Dia juga memiliki berkah dari serangga tiruan pikiran, jadi, dia bisa memainkan 2 peran pada saat yang sama dan mengontrol arai. Adapun skill, dia juga bisa perlahan berlatih di ilusif demonic pupil. Setelah setengah hari lagi, Liu Ming berdiri dan dengan hati-hati memasukkan batu giok itu ke dalam cincin Sumeru. Wajahnya kembali tenang. Kumpulan susunan ini jelas merupakan manfaat tambahan dari perjalanan ini, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya dalam sekejap. Baginya, prioritas utama adalah meningkatkan poin kontribusi yang cukup terlebih dahulu, lalu memasuki jalan hantu jahat untuk menemukan peluang sekecil apapun untuk maju ke Real Pellet State. Setelah beberapa saat, perahu giok kristal dalam cahaya putih terbang dari gunung tandus dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Setengah bulan kemudian, di pintu bagian dalam Life and Death Pavilion, Tousan Spirit Mountain Range. Penatua Jiang sedang duduk di aula kosong, bermain dengan kucing kuning yang tidak dapat dipisahkan darinya. Setelah melihat Liu Ming, dia langsung berdiri sambil tersenyum. Keponakan murid Liu, aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah Anda membunuh kultivator jahat lainnya? Mungkinkah? Ketika Penatua Jiang setengah jalan berbicara, dia tiba-tiba melirik senyum tipis di wajah Liu Ming, dan dia memahaminya. Liu Ming tidak berbicara, tetapi dia menyentuh cincin Sumeru dengan satu tangan dan melemparkan bungkusan biru. Penatua Jiang mengambil paket biru itu ke tangannya, lalu meletakkannya di atas platform batu dan membukanya. Itu adalah kepala berdarah. Lelaki tua itu menatap kepala sejenak, lalu mengeluarkan cermin perunggu kuning seukuran telapak tangan. Cahaya kuning menyelimuti kepala ini. Setelah beberapa saat, mata Elder Jiang perlahan menyala. Besar, tidak buruk. Ini adalah kepala dari Tousan Illusion Demon yang jahat itu. Keponakan murid Liu benar-benar baik. Anda membunuh pembudidaya jahat yang sangat licik ini hanya dalam beberapa bulan. Jika ini diketahui oleh orang lain, ketenaranmu akan melambung lagi. Saya juga kebetulan menemukan jejak orang ini secara kebetulan dan membunuhnya secara kebetulan. Penatua Jiang telah terlalu banyak memuji. Liu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa komitmen. Elder Jiang tersenyum dan menyingkirkan cermin perunggu dan kepala Tousan Illusion Demon. Melihat ini, Liu Ming mengeluarkan token identitas murid dalam dan menyerahkannya. Hadiah bounty Tousan Illusion Demon yang ditawarkan adalah 350.000 poin kontribusi, ditambah 100.000 poin yang ditambahkan oleh Penatua, itu adalah total 450.000 poin kontribusi. Orang tua itu mengetuk tanda identitas Liu Ming dengan tongkat emas pendek. Liu Ming mengambil alih token dan memindainya dengan pikiran surgawi.
Poin kontribusi di atas telah mengumpulkan lebih dari 1,3 juta. Itu tidak jauh dari 1,5 juta. Bab 890, Misi Baru. Apa yang keponakan murid Liu rencanakan selanjutnya? Penatua Jiang memandang Liu Ming dengan penuh harap dan bertanya perlahan. Tidak untuk saat ini. Liu Ming terdiam beberapa saat, lalu dia berkata sambil menghela nafas. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berulang kali membunuh pembudidaya jahat, dan namanya sangat terkenal sehingga banyak pembudidaya jahat telah lama disembunyikan. Sulit untuk menemukan jejak mereka. Selain itu, berburu pembudidaya jahat juga berbahaya. Kali ini di Gunung Wu, dia disergap oleh dua pembudidaya negara pelet nyata. Jika dia tidak waspada, dia akan jatuh ke dalam perangkap Tousan Illusion Demon. Karena tidak jauh dari 1,5 juta poin kontribusi, tentu saja tidak perlu mengambil terlalu banyak risiko. Sekarang dia berencana untuk mengubah rencananya dan pergi ke pemberitahuan batin Xuan Hall untuk melihatnya. Penatua Jiang tersenyum canggung sebelum berkata, keponakan murid Liu telah menjadi terlalu terkenal baru-baru ini, begitu banyak sekte jahat mungkin mengincarmu. Kamu harus hati-hati. Kata-kata lelaki tua itu terdengar seperti permintaan maaf. Untuk murid batin yang kuat seperti Liu Ming, dia, seorang wakil sesepuh biasa, tidak akan berani menyinggung dengan mudah. Terima kasih Penatua Jiang untuk periode waktu ini. Setelah Liu Ming membungkuk padanya, dia dengan cepat berjalan keluar dari paviliun hidup dan mati. Sebelum pergi ke Xuan Hall, dia kembali ke rumah Gua Valen Serene Peak untuk melihat situasi Feier. Terakhir kali dia pergi, Feier masih tertidur, jadi Liu Ming cukup khawatir selama beberapa bulan terakhir. Begitu dia melangkah ke rumah gua, bayangan hijau melintas di ruang batu, dan seorang anak laki-laki berpakaian hijau bergegas menuju Liu Ming dengan sangat cepat. Tuan, Feier membungkus tangan Liu Ming dengan sepasang tangan putih lembut dan berteriak dengan suara manis dan kekanak-kanakan. Feier, kamu akhirnya bangun. Wajah Liu Ming sangat gembira. Dia meluncurkan gas hitam untuk membawa Feier, lalu wajahnya sedikit berubah. Feier memiliki kekuatan spiritual lebih dari sebelumnya, tapi dia masih berada di level periode kristalisasi tahap selanjutnya. Dia masih belum maju ke pseudo-pellet state seperti yang diharapkan. Saya bangun sebulan yang lalu, tetapi baik Tuan maupun Sier tidak ada di sini. Feier sangat membosankan di dalam gua. Feier memutar dan melepaskan diri dari gas hitam, lalu dia memegang kemeja Liu Ming dan mengeluh. Sepertinya kemacetan periode pseudo-pellet state tidak begitu mudah untuk ditembus. Mari terus mencari peluang di masa depan. Liu Ming menggosok bagian atas kepala Feier dan mendesah dalam pikirannya. Tuan, apakah kita masih pergi misi? Bocah itu bertanya dengan kepala dimiringkan. Ya, saya masih perlu mengumpulkan beberapa poin kontribusi. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia berjalan perlahan ke meja batu di tengah ruang tamu dan duduk. Oke, kalau begitu aku ingin pergi dengan tuannya. Terlalu membosankan untuk berada di sini sendirian. Feier berkata sambil melompat ke sisi Liu Ming. Liu Ming mengangguk sambil tersenyum. Sekarang Feier telah bangun, dia secara alami akan membawanya. Sier sudah memainkan peran menahan diri ketika dia memburu 1000 iblis ilusi. Sekarang dia memiliki 2 hewan peliharaan spiritual, itu akan lebih nyaman. Dia menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya dengan satu tangan, dan bocah itu berubah menjadi cahaya hitam dan terbang ke dalamnya. Selanjutnya, dia bangkit dan berjalan ke ruang rahasia. Setelah duduk bersila di atas futon di tengah, dia mengeluarkan barang penyimpanan Zuo Gongkuan. Dia sudah melihat cincin ibu jari Tousan Illusion Demon, tapi dia belum memeriksa cincin Zuo Gongkuan secara detail. Zuo Gongkuan juga seorang master sekte, jadi kekayaan bersihnya seharusnya cukup kaya. Liu Ming berpikir demikian saat dia melepaskan pikiran surgawi ke dalam gelang penyimpanan Zuo Gongkuan, dan dia langsung senang. Dia melambaikan tangannya, dan banyak hal muncul di lantai. Bunga poria, rumput teratai putih, dendrobium perak cerah, siderolite, batu giok kristal ember, di antara tumpukan barang, kebanyakan dari mereka adalah rumput spiritual dan biji. Semuanya merupakan materi spiritual yang sangat berharga. Liu Ming tidak kekurangan batu roh, yang baik baginya untuk mendapatkan begitu banyak bahan langka. Terutama, ada beberapa bahan tambahan untuk memperbaiki pil tempering tulang jingang di antara item, jadi tidak perlu pergi ke pasar lagi.
Dia segera mengeluarkan cincin ibu jari penyimpanan Tousan Illusion Demon dan menarik item di dalamnya. Sebagian besar ramuan, biji, dan senjata spiritual yang dibawa oleh Tousan Illusion Demon adalah untuk budidaya iblis, yang tidak berguna bagi Liu Ming, jadi kebanyakan dari mereka harus dijual di pasar. Setelah dia mengurutkan hal-hal ini ke dalam kategori, dia menghela nafas panjang, jatuh di tempat tidur dan tertidur. Keesokan harinya, Liu Ming bangun dengan segar. Tanpa penundaan, dia meninggalkan rumah gua lebih awal dan terbang menuju Xuan Hall. Aula luar Aula Xuan masih sangat ramai di sekte tersebut. Ada murid luar yang padat, menatap pemberitahuan Xuan. Setiap kali misi muncul di daftar, itu akan menyebabkan diskusi yang ramai. Kadang-kadang, itu tidak biasa menyebabkan argumen untuk sebuah misi. Liu Ming merasa sedikit emosional setelah melihat adegan ini. Namun, kostum murid batinnya terlalu mempesona, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia melangkah ke susunan teleportasi di aula samping, dan dia menutupi wajahnya dengan lapisan gas hitam. Aula dalam jauh lebih tenang daripada aula luar. Hanya ada selusin murid batiniah dengan kostum yang berbeda. Mereka semua melihat misi di daftar, tetapi tidak ada yang berbicara. Liu Ming diam-diam bercampur di kerumunan dan membaca misi di pemberitahuan Xuan. Ratusan ribu poin kontribusi yang tersisa, ia bermaksud untuk mengumpulkan dengan kecepatan tercepat, untuk memasuki jalan hantu jahat sesegera mungkin. Lagi pula, waktu yang tersisa terbatas. Liu Ming melirik bolak-balik pada misi poin kontribusi tinggi. Omong-omong, dia tidak datang ke aula Xuan berkali-kali, tetapi dia tidak asing dengan aula dalam. Dengan peningkatan kultivasinya, misi seperti berburu biskin atau menemukan materi spiritual hampir tidak memiliki risiko baginya, tetapi poin kontribusi yang diberikan oleh misi ini hanya beberapa ratus poin atau ribuan poin kontribusi saja. Perjalanan bolak-balik juga tidak singkat, jadi dia segera mengabaikan mereka. Selain itu, beberapa misi dengan indeks risiko tinggi, seperti pergi ke beberapa tempat berbahaya untuk mencari harta karun atau mencari semacam bahan kulit binatang berharga tingkat negara pelet nyata, imbalannya cukup memuaskan. Liu Ming tidak bisa tidak melihat misi pertama dalam daftar, yaitu menemukan anak singa Yuan berkepala 9. Hadiah untuk poin kontribusi yang diberikan hampir 1 juta, dan ada sebaris kata-kata kecil di belakang yang mengatakan bahwa memberikan petunjuk yang relevan juga bisa mendapatkan 100.000 poin kontribusi. Liu Ming pernah melihat misi ini ketika dia datang ke sini sebelumnya, dan orang yang mempostingnya adalah seorang Grand Elder tanpa nama. Namun, misi ini pada dasarnya tidak mungkin. Liu Ming telah melihat dalam klasik bahwa singa Yuan berkepala 9 adalah keturunan dari keluarga naga kuno menurut rumor. Darah naga yang mengalir di tubuhnya tidak kalah dengan naga bersisik, naga tanah, dan biskin peringkat tinggi lainnya. Setelah singa Yuan berkepala 9 berubah menjadi dewasa, basis kultivasinya sebanding dengan kultivator negara surgawi. Jenis biskin ini tidak muncul di benua langit tengah selama ribuan tahun. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa singa Yuan berkepala 9 telah punah sejak zaman kuno. Mencari anaknya secara alami sangat ilusi. Liu Ming secara alami tidak akan membuang waktu untuk misi semacam ini, tetapi dia datang untuk misi yang lebih berbahaya kali ini. Setelah menontonnya sebentar, Liu Ming mengambil token dari pinggangnya dan meluncurkan simbol pada pemberitahuan Xuan. Tiba-tiba, cahaya kristal jatuh dari suatu tempat di pemberitahuan Xuan dan mendarat di token. Dia melambaikan tangannya lagi, dan 2 lampu kristal lagi menyala. Langkah seperti itu segera menarik perhatian semua orang di aula dalam. Liu Ming menyimpan token dengan tenang dan berjalan keluar sendiri di bawah tatapan semua orang. Siapa orang ini? Dia benar-benar mengambil 3 misi bersama. Petik 2. Melihat pakaiannya, dia sepertinya adalah murid dari Valen Serenepic. Orang itu mengambil semua misi dengan poin kontribusi tinggi. Seseorang segera menyadari misi yang hilang pada pemberitahuan batin, dan dia terkejut. 3 dari 3 misi yang hilang adalah untuk membunuh biskin Real Pellet State dan mendapatkan inti biskin yang baru. Setiap inti akan menghargai 15.000 poin kontribusi. Murid batin di sekitarnya tiba-tiba meledak menjadi keributan. Misi-misi ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Sebagian besar waktu, itu hanya bisa hampir tidak tercapai ketika beberapa orang benar-benar siap. Mengambil beberapa misi seperti ini biasanya akan kehilangan lebih dari keuntungan. Siapa orang ini? Valen Serenepic memiliki murid batin yang begitu kuat.
Mungkinkah dia adalah Liu Ming dari rumor? Seorang pria yang mengenakan topeng iblis bergumam pada dirinya sendiri dan berkata dengan terkejut. Nama Liu Ming sekarang terkenal di Sekte Taiking. Apalagi setelah tersiar kabar bahwa dia telah maju ke periode negara pelet Sudo, pada dasarnya tidak ada yang tidak mengenalinya. Baru-baru ini, ada desas-desus bahwa Liu Ming menghilang dalam beberapa tahun terakhir untuk memenggal banyak pembudidaya jahat real pelet state satu demi satu. Liu Ming sekarang memiliki momentum menjadi murid pertama dari pintu dalam. Liu Ming secara alami tidak menyadari keributan di aula dalam. Pada saat ini, dia telah meninggalkan Tousan Spirit Mountain Rank menggunakan Daiyue Jadebot. 3 misi berikutnya, satu adalah untuk memburu biskin real pellet stat, api ilusi binatang, dan mendapatkan intinya. Lain adalah untuk memilih 5 bunga hantu langit. Yang terakhir adalah mengumpulkan 100 manik-manik bunga matahari laut berkualitas tinggi. 3 ini adalah misi sulit yang telah lama diabaikan. Binatang ilusi api adalah biskin peringkat tinggi bermutasi yang hanya hidup di magma vulkanik. Itu lahir dengan kemampuan bawaan untuk mengendalikan aura atribut api. Setelah menjadi dewasa, budidayanya bisa mencapai tahap awal real pellet state. Kekuatannya sangat kuat. Di bawah berkah elemen api tak berujung di lava vulkanik, kekuatan biskin ini bisa lebih dari 2 kali lipat. Oleh karena itu, jika seseorang ingin membunuh binatang api ilusi tahap awal real pellet state, ia harus memiliki kekuatan tahap menengah real pellet state atau lebih tinggi. Memetik bunga hantu langit juga merupakan misi yang rumit. Di seluruh benua langit tengah, bunga hantu langit hanya ditemukan di pegunungan Yin Kors di tenggara daratan di mana tidak ada matahari sepanjang tahun. Dikabarkan bahwa itu adalah medan perang Shuro kuno. Itu adalah tempat berbahaya yang terkenal di benua langit tengah. Bahkan jika seorang pembudidaya negara pelet nyata memasukinya, budidayanya juga akan dipengaruhi oleh Yin Qi. Dia bahkan akan kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi hantu jahat jika pikirannya sedikit lebih lemah. Adapun manik-manik bunga matahari laut, itu adalah sejenis manik-manik bunga matahari yang dibiakkan di tubuh ubur-ubur bunga matahari. Ubur-ubur bunga matahari berbentuk seperti bunga matahari yang sedang mekar dan hidup di laut karang di dasar laut dalam di wilayah laut selatan sepanjang tahun. Biskin ini tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Itu hanya pada tahap menengah periode kondensasi ke tahap awal periode kristalisasi setelah menjadi dewasa, tetapi dapat berbaur dengan lingkungan sekitarnya, sehingga sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Ketika terancam nyawanya, itu akan menyemprotkan racun dan kilat. Itu adalah kulit binatang ubur-ubur bermutasi yang sangat sulit. Karena hanya ubur-ubur bunga matahari dewasa yang dapat membiakkan manik-manik bunga matahari berkualitas tinggi, sangat sulit untuk mengumpulkan 100 manik-manik. Namun, meskipun misi ini berbahaya, Liu Ming berpikir bahwa masalahnya bukanlah masalah besar. Alasan utama dia menerima misi ini adalah karena mereka telah menyatakan area tertentu, yang menghemat waktu dia untuk mencari lagi. Bab 891, Kekuatan Arai Purdu Sumeru. 7 hari kemudian, di pegunungan terus-menerus lebih dari 20.000 km jauhnya dari Tousan Spirit Mountain. Iklim di sini sangat panas. Seluruh pegunungan berwarna merah dan diselimuti kabut. Dari kejauhan, tampak sedikit terdistorsi, dan hampir tidak ada tanaman di pegunungan. Selain itu, dari waktu ke waktu, asap hitam naik dari puncak gunung, memuntahkan magma merah ke langit. Sebuah kawah gunung berapi aktif tertentu dengan ketinggian 3.000 meter tiba-tiba meledak terbuka, dan sesosok hitam terbang keluar dari puing-puing. Dia melarikan diri dengan cemas ke arah tertentu. Tepat ketika sosok hitam itu terbang keluar dari kawah dalam waktu kurang dari 1 detik, sosok merah bergegas keluar dan mengejar sosok hitam itu. Sosok hitam itu cukup gesit di udara, menjentikkan ke kiri dan ke kanan dan terus berubah arah. Kecepatannya semakin cepat, tetapi sosok merah di belakang masih mengejar dengan dekat. Tidak peduli apa yang dilakukan sosok hitam itu, dia tidak bisa menyingkirkan pengejaran. Setelah 2 mengejar dan melarikan diri, mereka meninggalkan daerah gunung berapi dalam sekejap mata, dan mereka terbang 10 mil lagi. Pada saat ini, sosok hitam di depan tiba-tiba turun ke lembah gelap di bawah. Sosok merah melambat dan melihat kembali ke kawah. Lampu merah di sekujur tubuhnya menghilang, memperlihatkan tubuhnya. Ini adalah biskin dengan ketinggian 20 meter. Itu terlihat sangat mirip dengan kuda. Tubuhnya ramping, dan ekornya lembut dan berwarna merah tua. Itu berayun dari sisi ke sisi seperti sekelompok api yang menyala.
Sepasang tanduk seperti karang di kepalanya tampak sangat indah. Biskin ini adalah binatang ilusi api. Tanduk di kepalanya berwarna hitam, yang merupakan tanda bahwa Biskin sudah dewasa dan telah maju ke Real Pellet State. Binatang api ilusi jarang meninggalkan medan lava. Hari ini, jika sosok hitam itu tidak menyelinap masuk dan membuat kekacauan di sarangnya saat tertidur, ia tidak akan mengejar dengan ganas. Tapi setelah mengejarnya di sini, Biskin secara naluriah merasakan sedikit bahaya. Akibatnya, saat binatang itu berhenti begitu saja, sosok hitam di depan meluncurkan lampu merah gelap. Kecepatan lampu merah gelap sangat mengagumkan. Itu mencapai binatang ilusi api dalam sekejap. Astaga, meskipun binatang api ilusi memiringkan kepalanya dengan sangat cepat, itu masih terluka. Lampu merah gelap merah menembus lehernya dan membuka luka yang sempit dan panjang. Mengaum. Petik 2. Di bawah rasa sakit, binatang api ilusi meraung marah. Itu menyemburkan bola api ke sosok hitam di depan. Pada saat yang sama, untaian lampu merah menutupi lehernya dan menyembuhkan lukanya dengan cepat. Ketika bola api maju sejauh 30 meter, itu meledak menjadi badai api raksasa yang berguling ke depan dengan ganas. Badai api memiliki warna emas samar. Suhu tinggi melepaskan lingkaran riak yang terlihat yang menghantam sosok hitam satu demi satu. Sosok hitam itu jatuh ke lembah di bawah seperti meteorit, membuat gema yang tumpul. Binatang api ilusi sangat gembira. Itu mengesampingkan kekhawatiran terakhir dalam pikirannya, meringkuk dengan bersemangat dan berubah menjadi aliran lampu merah untuk mengikuti ke lembah. Itu harus merobek orang yang merusak sarangnya menjadi berkeping-keping. Sama seperti binatang api ilusi melangkah ke lembah, perubahan tiba-tiba terjadi. 4 sinar cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari bawah tanah, dan barisan emas besar segera menyelimuti tengah lembah. Binatang api ilusi menemukan dirinya dalam ruang tertutup emas. Gelombang tekanan besar menghantamnya di tengah. Sesosok hitam perlahan-lahan terbang keluar dari lubang di lembah, dan gas hitam menghilang perlahan, mengungkapkan tampilan sejati pria itu. Itu Liu Ming. Pada saat ini, bekas luka bakar terlihat jelas di pakaiannya, tapi dia tidak benar-benar terluka. Dia melihat binatang ilusi api yang terperangkap oleh arai Purdus Sumeru dan tersenyum tipis. Biskin hanyalah Biskin. Bahkan jika Anda cerdas, itu masih jauh lebih mudah untuk dihadapi daripada para pembudidaya jahat yang licik itu. Liu Ming bergumam sambil mengeluarkan bendera emas. Pada saat yang sama, gadis berbaju tule hitam juga muncul dari tanah di dekatnya, memegang bendera emas di tangannya juga. Arai emas bergetar beberapa kali. Jelas bahwa binatang api ilusi mencoba untuk memecahkan arai. Arai Purdus Sumeru juga menunjukkan kekuatan arai besar Buddhis kuno pada saat ini. Cahaya keemasan berkedip beberapa kali, tetapi masih stabil seperti gunung. Tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Lakukan. Liu Ming menarik napas dalam-dalam, meluncurkan simbol di bendera dan memberi perintah pada saat yang sama. Ya Tuan. Xier dengan cepat menanggapi dengan ekspresi serius. Dia menggerakkan lengannya dan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam bendera. Arai Purdus Sumeru perlahan berputar, melepaskan semburan kecemerlangan emas yang mempesona, dan suara Sansekerta yang rendah dan tumpul perlahan terdengar di arai. Setelah setengah jam, lembah kembali tenang. Liu Ming memegang pelet nyata seukuran kepalan tangan di tangannya dengan sedikit kegembiraan. Kekuatan arai Purdus Sumeru masih di luar dugaannya. Sepertinya arai ini dapat digunakan sebagai langkah membunuh untuk berburu Biskin. Di lembah, mayat memar dari binatang api ilusi tergeletak di tanah, dan kepalanya dipenggal. Setelah Liu Ming menyimpan tubuh binatang api ilusi, dia menyingkirkan arai dan terbang ke kejauhan. Lebih dari sebulan kemudian, di suatu tempat di tenggara benua langit tengah. Puncak gunung hitam membentang ke langit. Awan gelap yang menyesakkan melayang di atas langit, dan udara hitam bisa terlihat di aliran udara. Raungan keluhan hantu bisa terdengar. Ini adalah pegunungan Yin Kors yang terkenal di benua langit tengah. Yin Qi jahat di udara sangat kental. Kecuali kultivator yang mempraktikkan teknik hantu atau teknik iblis, kultivator lain akan merasa sangat tidak nyaman tinggal di sini. Jika mereka tinggal di sini lama, konsekuensinya bahkan lebih tak terbayangkan. Hus, cahaya hitam keluar dari kedalaman pegunungan Yin Kors dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam cahaya hitam, sesosok pria berjubah hijau bisa dilihat. Di tangannya, dia dengan erat menggenggam beberapa bunga seputih tulang.
Pria berjubah hijau adalah Liu Ming yang datang ke sini untuk memetik bunga hantu langit. Gaga, sebuah kicauan tajam terdengar. Awan gelap besar mengejarnya dari belakang. Di antara awan gelap ada lebih dari selusin burung hitam besar yang aneh. Burung-burung aneh ini telanjang tanpa sehelai bulu pun. Sayap dan tubuh mereka terbuat dari tulang tebal. Mereka memiliki ekor panjang, pucat dan tidak berbulu sepanjang belasan meter. Mereka diselimuti yin qi hitam tebal. Ini adalah kulit binatang yang unik untuk pegunungan Yin Kors, elang mayat. Elang mayat yang merentangkan sayapnya panjangnya lebih dari 30 meter. Selusin elang bangkai bisa membentuk bayangan raksasa yang menutupi sebagian langit. Kecepatan kelompok elang mayat ini sangat cepat. Dengan kepakan sayapnya, mereka bisa terbang sekitar 50 meter. Ketika mereka akan mengejar ketinggalan dengan lampu pelarian hitam di depan, mereka menukik ke bawah dan menyemburkan api abu-abu hitam. Bau busuk mayat tiba-tiba menyebar ke segala arah. Ini bukan api biskin biasa tetapi api mayat yin yang dibentuk oleh aura mayat pegunungan Yin Kors dan aura biskin elang mayat. Itu memiliki korosi yang luar biasa. Melihat ini, Liu Ming dalam cahaya pelarian mendengus dingin. Cahaya kuning melesat keluar dan membentuk perisai kuning. Rune bengkok bisa dilihat di atasnya. Itu adalah perisai bumi tebal. Astaga! Petik 2. Api mayat yin langsung menyala ketika mengenai perisai. Perisai itu bersinar dengan cahaya kuning dan nyaris tidak menahan api mayat yin. Kekuatan elang mayat ini sebanding dengan para pembudidaya tahap awal periode kristalisasi. Jika selusin dari mereka bergabung, bahkan seorang pembudidaya pelet nyata akan melarikan diri dengan malu. Tiba-tiba, perisai kuning meledak menjadi cahaya kuning, memantulkan api mayat yin di permukaannya. Liu Ming berbalik tiba-tiba. Dia meluncurkan bayangan tinju hitam pekat ke arah elang mayat. Boom-boom. Beberapa elang mayat yang terbang di depan berulang kali terkena bayangan tinju hitam. Tulang mereka remuk karena rengekan mereka. Tubuh-tubuh raksasa itu jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tubuh elang mayat pada dasarnya terdiri dari kerangka. Tubuhnya ringan dan kecepatan terbangnya sangat cepat, tetapi tubuhnya juga relatif rapuh. Elang mayat lainnya menangis dengan aneh. Mereka tidak takut dengan jatuhnya rekan mereka, dan mereka masih menerkam Liu Ming dengan cakar yang tajam. Liu Ming melepaskan gas hitam dan pergi ke elang mayat sebagai gantinya. Suara patah tulang datang satu demi satu seperti kacang goreng, dan elang mayat jatuh dari langit. Hanya dalam beberapa detik, sebagian besar dari selusin elang mayat jatuh ke tanah, 3 yang tersisa akhirnya terbang kembali ke kedalaman pegunungan Yin Kors dalam ketakutan. Ho, Liu Ming tidak mengejar mereka. Setelah bernafas, dia mengeluarkan 5 bunga putih tulang di tangannya. Ada beberapa garis merah pada benang sari hitam, yang tampak seperti wajah tersenyum yang aneh. Dia dengan hati-hati memeriksa bunga-bunga aneh di tangannya. Setelah melihat bahwa mereka tidak rusak, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam cincin Sumeru. Kemudian, sebuah perahu terbang putih mendukungnya dan terbang di kejauhan. Cari tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan mendapatkan akses awal ke bab dengan Patreon. Silakan periksa tujuan komunitas di Patreon kami juga. Terima kasih atas dukungannya. Klik di sini untuk mengakses halaman Patreon kami.